Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah memberikan kita peluang dan perkenannya sehingga kita masih berada di antara jamaah Masjid Al-Furqan yang berbahagia, dan semoga ini menunjukkan bukti-bukti keimanan kita kepada Allah Ta'ala sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang zakat atau sedekah. Dalam bahasa Al-Quran misalnya, zakat disebut juga sedekah. Bahkan dalam bahasa fikih pun zakat dia disebutnya juga bab sedekah. Jadi ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Nah, kalau di bahasa kita sedekah wajib itulah yang kita sebut dengan zakat. Sedekah sunnah itulah yang kita sebut dengan ada sedekah, ada infak, ada wakaf, ada apa lagi. Kan kadang orang membedakan antara sedekah kalau dalam bahasa Indonesia ya, sedekah dengan infak. Emang apa bedanya? Kalau dalam hukum syariat tidak ada bedanya, tapi kalau dalam bahasa kita biasanya kalau sedekah itu untuk orang miskin, untuk orang gitu, kepada orang. Kalau infak itu untuk lembaga, yayasan, bangunan, sekolah, masjid gitu kan. Itu infak. Kalau dalam bahasa Arab sih tidak ada bedanya. Nah, baik infak maupun sedekah ini merupakan hal yang sepertinya rangkaian dari ibadah dalam hampir semua agama ada, pasti ada. Karena apa? Karena yang membangun atau yang menopang kegiatan dalam keagamaan itu ya pasti infak sedekah dari pengikutnya. Semua kan perlu biaya. Dari mana biayanya? Ya dari infak sedekah pengikutnya. Nah, tidak mungkin kan Allah turunkan uang dari langit. Maka yang Allah turunkan itu apa? Yang Allah turunkan itu hidayah dan taufik kepada para pengikut agama ini untuk mau berinfak. Itu yang Allah turunkan. Jadi Allah pilih orang-orang yang akan berinfak atau berzakat atau bersedekah itu. Jadi begitulah cara Allah menjaga agama ini. Makanya orang-orang yang gemar bersedekah, gemar berinfak, berarti dia adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjaga keberlangsungan agama ini. Maka berbanggalah orang-orang yang di hatinya gemar berinfak, ya. Senang melihat kemajuan agama, senang melihat kegiatan agama misalnya, dan dia mau berpartisipasi dengan berdonasi misalnya dalam kegiatan itu, berarti dia adalah iman. Sesuai dengan kata as-sadaqah itu sendiri, yang kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah istiqaq. Istiqaq itu artinya pecahan kata. Pecahan kata maksudnya dari kata apa ini? Sadaqah. Dari kata sadaqah ada hubungannya dengan kata sidq. Sidq itu artinya apa? Jujur, benar, terbukti. Makanya ada istilah as-siddiq. Siapa as-siddiq? Yang dapat gelar as-siddiq? Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar ini dapat gelar as-siddiq? As-siddiq ini maqam atau kedudukan tertinggi dalam agama setelah Nabi. Makanya Abu Bakar adalah manusia yang paling mulia setelah
para nabi dan rasul. Dalam surah An-Nisa misalnya, Allah Ta'ala menyandingkan atau menyebutkan urutan allazina amanu wa amilus salih. Fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan di akhirat nanti bersama dengan disebut tingkatan pertama para nabi, baru kemudian para siddiq, lalu para syuhada. Jadi siddiq ini di atasnya syuhada, barulah kemudian tingkatan para salihin. Mereka itulah yang akan menghuni surga nanti. Nah, setidaknya kita bersama mereka, kalaupun tingkatnya di bawah mereka. Jadi as-siddiq ini tingkatannya lebih daripada syuhada. Makanya Abu Bakar itu lebih mulia daripada Umar, Utsman, Ali, yang ketiganya adalah para syuhada. Dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Gunung Uhud bersama dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman, Gunung Uhud gempa, goyang. Maka apa kata Rasulullah? Diamlah wahai Uhud, karena di atasmu sekarang sedang ada seorang siddiq dan 2 orang syahid. Maksudnya Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Diam langsung gunung Uhud itu. Ini mukjizat dari Allah Ta'ala, Nabi ini. Nah, jadi dan makanya Abu Bakar matinya tidak syahid, dia tidak terbunuh, dia mati biasa gitu. Tapi dia tingkatan ininya lebih tinggi daripada 2 penerusnya yang syahid, terbunuh oleh musuh Islam, yaitu Umar, Utsman dan Ali. Nah, kenapa siddiq ini menjadi lebih tinggi daripada syuhada? Karena dia makam yang atau kedudukan yang kita pun susah ya menggambarkannya. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kedudukan yang namanya siddiq ini. Dia adalah orang yang benar-benar jujur dalam imannya. Kita jujur nggak sih dengan iman kita? Kira-kira gimana? Jujur nggak ya? Benar nggak kita percaya sama Allah? Benar, memang benar. Percaya sama malaikat, percaya nggak ada surga dan neraka? Percaya ya? Nah, terus kenapa masih bermaksiat misalnya? Nah, gitu tuh. Jadi siddiq itu artinya bukan kalau masalah jujur, jujur dalam artian kita beneran beriman ya. Benar, kita beriman, betul. Cuman ada tingkatan yang hanya orang bisa melakukannya dalam hati. Kalau misalnya nih orang benar beriman, percaya nggak surga dan neraka? Percaya. Terus kenapa bermaksiat? Gimana jawabnya? Berarti nggak benar dong kamu percaya. Percaya sih. Terus kenapa berani melancam melawan Allah gitu? Misalnya ketika orang bermaksiat nih, kamu yakin nggak Allah ngelihat waktu kamu bermaksiat? Pasti semua tuh pasti yakin. Ya, dia tahu. Iya, saya tahu Allah melihat. Terus kenapa dilanggar? Ya, gimana? Jawabannya nggak ada. Paling cengengesan aja. Ya itulah orang kalah sama hawa nafsu. Makanya nafsu itu nggak bisa ngejawab. Nafsu itu tidak bertanggung jawab. Misalnya kalau akal bertanggung jawab. Orang yang melakukan tindakan sesuai dengan akal, pedoman akal, dia bisa, kenapa kamu melakukan ini? Oh karena begini. Dia bisa menjelaskan. Karena akalnya main. Tapi kalau orang melakukan karena nafsu, kenapa kamu melakukan gini? Ya suka-suka saya lah. Ya itu kan bukan jawaban. Karena memang nafsu tidak bisa menjawab. Makanya orang melakukan suatu kesalahan, melakukan perbuatan atas dasar hawa nafsu, bukan atas dasar bimbingan akalnya, dia tidak bisa memberikan jawaban apa-apa. Akibatnya rusak semua. Akibat tindakannya akan jadi rusak. Jadinya dalam Al-Quran disebut fasad fil ard. Kenapa orang melakukan fasad atau kerusakan di muka bumi? Karena tindakan itu akibat hawa nafsu yang tidak bisa dicerna oleh akal. Akibatnya yang rusak bukan cuma dia, tapi juga tatanan masyarakat secara umum. Ketika orang melakukan maksiat, misalnya judi, zina, mencuri dan lain-lain, yang rusak kan bukan cuma dia, tetapi tatanan masyarakat. Dan itu akibat apa? Semuanya akibat hawa nafsu. Tidak ada akal yang bisa menjelaskan kenapa dia harus melakukan perbuatan-perbuatan itu. Nah, jadi siddiq ini artinya kan orang jujur dalam imannya. Kejujuran ini harus ada bukti dong. Mana bukti bahwa engkau jujur?
Nah, lalu itulah kemudian ada nama kata sedekah ini. Sedekah itu adalah pembuktian bahwa Anda memang benar. Dari kata sedekah, sidq itu tadi, jujur, benar. Jadi kalau Anda mau bersedekah, gini, Anda cinta agama ini? Cinta. Kalau agama ini minta duit, mau nggak? Oh, nanti dulu deh. Nah, katanya cinta, berarti tidak benar dalam cintanya. Nah, gitu. Itu kira-kira gambarannya. Tapi kalau dia cinta dengan agama ini, kalau agama ini minta duit, oh saya kasih. Nah, itu dia. Berarti kemauan dia memberikan, menginfakkan hartanya itu menunjukkan dia jujur dalam agamanya, gitu kira-kira. Ya, sebagaimana orang yang cinta termasuklah orang yang cinta pasangannya misalnya. Katanya cinta, kok apel nggak bawa apa-apa, gitu. Bawa misalnya. Jadi sedekah itu merupakan pembuktian iman. Makanya dinamakan as-sadaqah, dari kata sedekah itu, yaitu membuktikan atau pembuktian akan sesuatu. Maka dalam Al-Quran juga, misalnya dalam kita peroleh dalam surah Al-Lail, misalnya Allah Ta'ala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang-orang yang memberi dan dia bertakwa dan dia bersedekah, membenarkan dengan melakukan perbuatan baik. Nah, ini jadi pembenaran itulah inti dari as-sadaqah itu. Maka dalam setiap agama pasti demikian. Karena setiap orang yang cinta akan agamanya, dia pasti rela mau bersedekah, mau berinfak untuk agamanya itu. Dan maka dalam Al-Quran pun seringkali disandingkan zakat atau sedekah ini sebagai satu amalan yang menyandingi ibadah sholat. Kalau sholat itu kan ibadah yang kita persembahkan hanya kepada Allah. Tidak ada manusia yang kena kan. Itu betul-betul urusan kita dengan Allah. Bagaimana bentuk penyembahan? Setiap agama apapun pasti punya bentuk-bentuk penyembahan ritual pada Tuhannya. Nah, kita yang Islam bentuknya apa? Kayak gitu. Sholat itulah bentuknya. Orang agama lain kita bisa lihat dia melakukannya. Ya bisa kita lihat lah. Kita tahu agama lain melakukan begini. Makanya kita orang Islam tidak boleh mencontoh atau meniru tata cara penyembahan agama lain itu. Apabila itu memang khusus penyembahan itu untuk ditujukan hanya kepada Tuhannya. Ada tari-tarian misalnya yang mana orang-orang dulu menciptakannya untuk penyembahan terhadap dewa-dewa, itu orang Islam tidak boleh melakukannya. Sekalipun dia bukan maksudnya untuk itu, tapi itu masuk kategori tasyabbuh atau meniru-niru yang dilarang. Gitu. Nah, salat merupakan ritualnya antara kita dengan Allah Ta'ala. Hanya kita dengan Allah. Adapun sedekah atau zakat, ibadah yang diperintahkan oleh Allah yang diberikan kepada sesama kita, sesama manusia. Maka seakan agama ini mencakup dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallahnya di mana? Di salat. Hablum minan nasnya di zakat. Maka tidak dianggap beragama dengan benar orang yang hanya menjalin hubungan dengan Allah tapi tidak menjalin hubungan dengan manusia. Sebaliknya juga orang yang hanya menjalin hubungan dengan manusia tapi tidak menjalin hubungan dengan Allah. Ada lagunya itu. Dunia melulu, harta melulu. Pernah dengar apa? Kalau di masjid begini, biasanya di masjid-masjid diputar. Untungnya masjid kita enggak ya. Jadi keselarasan agama ini antara memandang dunia dan akhirat. Jadi ada perlambang hablum minallahnya yaitu salat dan perlambang hablum minannasnya yaitu zakat. Maka ada berapa banyak itu di sini, misalnya kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, buku di depan saya ini adalah Fiqhuz Zakah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah yang baru meninggal kemarin, menjelaskan dalam Al-Quran itu kita dapati zakat itu disandingkan dengan sholat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. 82 kali. Ya ayyuhallazina amanu
yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah, kayak gitu. Disandingkan salat dengan kata zakat, baik itu dalam satu ayat maupun dalam mungkin beda satu ayat dua ayat yang artinya masih dalam satu bahasan dalam Al-Qur'an, itu berjumlah 82 tempat. Dalam Al-Quran itu tidak ada sesuatu yang kebetulan. Nah, ini kebetulan aja sih. Enggak, tidak ada yang kebetulan. Cuma kita saja yang mungkin belum. Ini kan Al-Quran ini kan firman Allah. Dia tidak mungkin diucapkan secara kebetulan seperti kalamnya manusia. Allah pasti makanya bahkan dalam Al-Quran itu, bagi kita kalau mempelajari tafsir atau mempelajari ma'ani, balaghah, ujung ayat itu aja nggak boleh ngasal. Pasti tepat dengan apa isi dari ayat sebelumnya. Kapan dia menempatkan la ya'lamun, la yafqahun, la yu'minun. Kapan juga di tiap ujung ayat disebut wallahu ghafurur rahim, terus wallahu sami'un alim, azizun hakim misalnya. Itu enggak sembarangan. Kalau salah tempat, maka dia akan enggak enak kedengarannya. Nah, itu pernah terjadi seseorang yang membaca salah ayat, yaitu kalau nggak salah Al-Asma'i. Dia membaca ayat Al-Quran, dia berdakwah membaca ayat Al-Quran di hadapan Arab Badui. Arab Badui itu artinya orang Arab asli, buta huruf, tidak bisa baca tulis, tapi kalau bahasa dia bisa menyusun syair atau pantun-pantun Arab tanpa ngarang, maksudnya tanpa mikir, langsung ngomong aja jadi pantun gitu loh. Dan itu sesuai dengan kaidah-kaidah. Ada kaidahnya pantun-pantunnya itu, namanya arud, ilmu arud. Maksudnya kaidah-kaidah dia nggak boleh sembarangan, nggak boleh hatta dalam pantun kita pun juga nggak boleh sembarangan kan, harus ada iramanya, rimanya harus tepat. Kalau nggak tepat berarti pantunnya sebenarnya salah. Nah, ini orang Arab Badui ini mendengar Al-Asma'i mau bawa apa, mau membacakan ayat Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu firman Allah. Allah berarti Tuhan ya. Berarti ini kata-kata Tuhan. Ya, tuh. Coba baca begini. Dia membacakan surah Al-Maidah. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah tangannya. Ya. Maksudnya pencuri baik laki-laki maupun perempuan hukumannya adalah dipotong tangan. Sebagai balasan dari perbuatan mereka dan sebagai hukuman dari Allah Ta'ala. Nah, ujung ayatnya apa? Ujung ayatnya yang benar adalah wallahu azizun hakim. Tapi Al-Asma'i salah baca. Dia baca ke ayat yang setelahnya, innallaha ghafurur rahim. Maka kata Arab Badui tadi, sebentar, itu firman Tuhan. Iya, ini firman Tuhan. Nah, ini nggak mungkin Tuhan, ini palsu, Tuhan palsu ini katanya. Kok kalimatnya jelek sekali? Dia memerintahkan untuk memotong tangan, tetapi kenapa di ujungnya adalah sesungguhnya dia maha pemurah, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya dia malah pengampun lagi maha penyayang. Nggak cocok ini, motong tangan tapi pengampun dan penyayang. Kalau pengampun dan penyayang kenapa harus potong tangan? Ampuni saja. Gitu. Masa sih kata dilihat, oh iya ternyata salah, maaf salah. Yang benar apa? Ujungnya wallahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa, maha kuat, tidak ada lawannya, tapi bijaksana. Nah, itu baru benar kata si Arab Badui ini. Dia motong tangan karena dia maha kuat, perkasa, tidak ada yang bisa melawannya. Dia punya kuasa, maka dia boleh motong tangan siapa saja. Tapi hakim, dia bijaksana, tidak akan menurunkan hukuman sembarangan. Kalau itu baru betul kalimatnya. Begitu kata Arab Badui tadi. Nah, artinya ada zauk. Zauk itu nilai rasa. Ketika orang membaca kalimat ini, ini kalimat yang indah. Tapi kalau enggak, maka ini berarti ini kalimat enggak benar. Seperti cerita Musailamah Al-Kazzab bikin-bikin ayat Al-Quran. Oh, ada. Allah juga menurunkan wahyu kepada saya. Dia kalau enggak salah untuk menandingi surah Al-Fil atau surah apa gitu. Dia bikin surah kodok, surah gajah tanding dengan surah kodok. Dengan kalimat yang mana ditertawain oleh orang-orang sekitarnya. Jadi bikin karangan palsu. Tidak mungkin ada yang bisa menandingi nilai keindahan Al-Quran. Nah, begitulah Al-Quran. Jadi tidak ada yang kebetulan. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan salat dengan zakat beriringan, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Ada makna dan hikmah di balik itu yang bisa tapi kebanyakan orang
hatta para ahli tafsir pun belum selesai dan memang tidak akan selesai untuk menggali tadabbur dari ayat-ayat Al-Quran itu. Tapi ingat, tadabbur juga nggak boleh sembarangan. Jadi nggak seperti banyak masalah-masalah yang kontroversial sekarang terjadi. Orang bilang ini tadabbur, misalnya pengobatan lah, misalnya pengobatan dari Al-Quran. Pengobatan dari Al-Quran betul ada, tapi kita tetap kita tidak bisa menjadikan itu hasil pikiran atau tadabbur kita. Bukan Al-Qurannya yang salah, mungkin hasil tadabbur kita yang salah. Ya. Maka tetap harus mempertimbangkan berbagai macam aspek medis, aspek kultural, sosiologi dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi nggak ngasal, gitu loh. Nah, maka dalam padanan sholat dengan zakat ini, Allah seakan ingin menjelaskan sedemikian pentingnya zakat. Sampai-sampai apa yang terjadi? Abu Bakar radhiyallahu an, ketika kaum muslimin yang tidak lagi mau membayar zakat, maka Abu Bakar pun tanpa ragu untuk memeranginya, menghalalkan darahnya. Boleh dibunuh yang tidak mau membayar zakat. Bayangkan, bila ada satu kaum yang tidak lagi mau membayar zakat, dan itu sangat terkenal dalam sejarah kehidupan Abu Bakar radhiyallahu an, pemerintahan Abu Bakar. Abu Bakar yang begitu lembut menjadi sedemikian tegas, tidak pandang bulu untuk masalah. Padahal Umar saja mau nego gitu. Umar saja sampai menego, apakah harus diperangi ya Amirul ya Khalifah? Wahai Abu Bakar, apakah segitunya kita kepada orang yang nggak mau bayar zakat? Bagaimana kalau kita nego dulu? Enggak, kata Abu Bakar. Mereka nggak mau membayar zakat, kita perang. Nah, itu menunjukkan apa? Betul-betul basirah atau ilham yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka merupakan suatu hal yang tak bisa dipungkiri lagi, kewajiban zakat ini. Maka kalau ada orang yang mengingkari kewajiban zakat, dia tentunya murtad, keluar dari agama. Nah, kalau problem sekarang adalah bukan orang mengingkari zakat, orang juga tahu zakat wajib. Cuma kebanyakan orang tidak mau bayar zakat. Ada faktor karena memang dia pelit, ada faktor dia tidak peduli. Nah, yang ini paling banyak di kalangan kaum muslimin ini. Sebenarnya bukan dia tidak mau bayar, tapi dia lebih karena tidak tahu gimana ya cara membayarnya. Dan kenapa dia tidak tahu? Lebih karena tidak peduli aja, tidak peduli dengan agama. Kebanyakan kaum muslimin kan sudah menjadi kaum muslimin KTP sekarang. Muslim tapi tidak Islam, ya. Sholat aja enggak. Coba kita sensus deh. Warga sekitar kita deh, mana yang banyak yang sholat dengan yang enggak? Kapan jumlah terbanyak kaum muslimin sholat? Jumat, ya kan? Sholat Jumat. Dan rata-rata untuk masjid setiap sholat Jumat pasti penuh, bahkan sampai ke kamar-kamar mandi. Ya. Tetapi kalaupun kita mau sensus, perbandingan antara yang sholat dengan yang nggak sholat, mungkin masih 50-50 yang tidak sholat itu. Tidak sholat Jumat ya. Apalagi yang tidak sholat 5 waktu. Jadi sedemikian parahnya keadaan masyarakat kita, sampai sholat saja mereka enggak. Apalagi bayar zakat. Sholat kan apa? Sholat bayar nggak? Enggak. Dikasih fasilitas gratis dalam masjid misalnya, ber-AC lagi. Tetap aja orang nggak mau. Apalagi kalau harus bayar. Nah, zakat kan bayar, harus mengeluarkan uang. Dia merasa sudah capek-capek mendapatkan harta, Allah minta lagi. Diperintahkan untuk dikeluarkan. Kan berat itu. Nah, rasa berat tapi mau, itu menunjukkan kejujuran. Itu makanya dinamakan kata as-sidq tadi, jujur. Dia ini udah berat tapi dia masih mau. Biarpun sekecil apapun, berapa sih zakat? 2,5% doang. Jadi kalau orang punya uang 100 juta, zakatnya cuma 2,5 juta doang. Cuma 2,5. Jadi sedikit sekali sebenarnya. Ya, orang cuma 2,5%. Kalau ada orang zakatnya 25 juta, berarti duitnya ada berapa? 1 M. Dilihat nih, siapa yang bayar zakat sampai 25 juta, duitnya sampai 1 M. Nah, sedikit. Tetapi biar sedikit begitu, kalau memang orang dasarnya pelit, dia tetap tidak akan mau. Nah, itulah pembuktian keimanan. Jadi, fenomena yang terjadi di masyarakat, kebanyakan sih orang tidak peduli dengan zakat ini. Bahkan jarang juga dibahas dalam kajian-kajian. Pengajian mentok di
sholat tapi nggak pernah menyentuh bab zakat. Akhirnya orang juga banyak nggak tahu. Padahal ternyata dia wajib zakat. Ini kan problem. Sekarang bagaimana statusnya kalau orang wajib zakat tapi dia tidak bayar zakat? Di akhirat jadi utang, dituntut sama Allah. Kenapa kamu nggak bayar zakat? Ini kan uang kamu begini-begini. Allah itu kan maha mengaudit. Ada satu sifat Allah namanya al-hasib. Al-hasib. Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah sebagai, boleh kita artikan hasiba itu auditor. Itu kalau bahasa ini. Jadi Allah seorang auditor. Maksudnya apa? Maha mengaudit, maha menghitung setiap harta yang ada pada kita. Itu kan dihitung oleh Allah Ta'ala. Ini kamu dapat sekian rupiah. Auditnya di akhirat itu luar biasa beratnya. Makanya makin banyak harta, makin ya sama di dunia juga. Makin banyak uangnya, makin lama auditnya kan. Nah, begitu pula di akhirat nanti, makin banyak uang kita, makin lama pula persidangan di akhirat. Makanya kebanyakan orang, ya sudahlah kalau gitu saya nggak usah banyak-banyak duit aja, saya hidup sederhana saja. Takut diaudit di akhirat. Sebagian ulama ada yang memilih seperti itu. Ya. Tapi yang lebih baik yang mana? Yang lebih baik adalah yang siap diaudit, dia rela diaudit demi kepentingan agama. Misalnya, dia harus jadi orang kaya. Kalau nggak ada orang kaya, siapa yang mau nyumbang masjid? Nah, masa kita minta ke orang tetangga sebelah, maksudnya orang kafir, untuk nyumbang masjid? Nah, jadi tetap wajib kaya umat Islam, dan dia harus merelakan dirinya untuk diaudit lama di akhirat. Tapi kan pengauditan itu amal sedekah dan zakat-zakatnya ini akan menjadi pengacara-pengacaranya dia nanti yang akan mendampingi dia di masa audit itu. Ibarat kata kalau di sini orang diaudit hartanya, tapi dia diberikan fasilitas hotel mewah, misalnya Anda tinggal dulu di sini, tapi Anda masih diaudit, misalnya begitu. Tidak harus menunggu di ruang tunggu yang panas, misalnya. Gambaran ilustrasinya seperti itu. Jadi orang-orang kaya yang rajin bersedekah, yang membayar zakat dan lain sebagainya, dia tetap diaudit, tetapi dia dalam keadaan yang banyak pengacaranya tadi. Siapa pengacaranya? Amal solehnya itu, zakatnya itu. Jadi dia bisa membeli sorga dengan harta. Sorga bisa dibeli. Bagaimana cara membelinya? Banyak sedekah, banyak berzakat, banyak berinfak. Maka itu artinya Anda membeli sorga. Sebagaimana firman Allah, "May yuqridullaha qardan hasana." Siapa yang meminjamkan duit kepada Allah? Emang Allah miskin sampai minjam duit? Bukan. Maksudnya meminjamkan uang pada Allah itu artinya apa yang kita sumbangkan di dunia ini, buat infak, sedekah dan sebagainya, Allah jadikan itu sebagai pinjaman yang akan dia bayar nanti di akhirat. Itu ilustrasinya. Jadi di akhirat dibayar. Kemarin kamu telah meminjamkan saya uang sekian-sekian untuk membangun masjid, untuk membangun madrasah, untuk segala macam. Maka sekarang saya bayar. Dan Allah tidak mungkin lalai dalam membayar. Nah ini, jadi hasib artinya maha menghitung. Segala sesuatu dihitung. Nah, orang-orang yang tidak bayar zakat di akhirat teraudit hartanya. Anda tidak bayar zakat. Sebagaimana audit pajak lah sekarang. Anda tidak bayar zakat. Kenapa? Kenapa tidak bayar zakat? Oh, saya nggak tahu ya Allah. Ternyata ini wajib bayar zakat. Kenapa jadi nggak tahu? Ya, yang nggak tahu aja. Kenapa tidak mau cari tahu? Mau cari tahu di mana ya? Kan ada masjid, ada ulama, ada kiai, ada pesantren, ada bahkan sekarang internet pun udah bisa kalau mau bertanya kepada Mbah Google kata orang. Ya ditanya apa hukum zakat ini, bagaimana mengeluarkan, semuanya ada aplikasinya malah sekarang zakat itu. Kenapa kamu tidak lakukan? Wah, saya sibuk ya Allah, pekerjaan saya banyak, saya nggak malah ngurus begitu. Nah, kalau begitu masuk neraka. Itu makanya menuntut ilmu itu jadi wajib gara-gara itu. Karena setiap orang yang tidak tahu kewajiban agama tidak akan diampuni oleh Allah, dia tetap masuk neraka. Jadi tidak ada cerita, oh saya kan bukan lulusan pesantren ya Allah. Lah emang mau pikir agama ini khusus untuk lulusan pesantren? Kalau nggak lulusan pesantren jadi nggak dihitung, nggak dihisap begitu. Kalau gitu mending orang nggak usah tahu. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau saja ilmu dengan kebodohan itu sama, mending saya bodoh aja. Maksudnya kalau orang yang bodoh itu tidak dihisap, diampuni karena ketidaktahuannya, kalau gitu saya milih bodoh saja. Karena makin banyak kita ilmu kita, makin banyak kan taunya kita, makin banyak yang haram. Oh ternyata ini nggak boleh ya, bahkan nyesel saya ikut pengajian. Ternyata ini nggak boleh gitu. Coba kalau saya nggak ikut pengajian, kan saya nggak tahu ini nggak boleh, jadi saya lakukan aja terus gitu. Tapi apakah itu diakui di akhirat? Tidak. Dia mau tahu atau tidak tahu, bahkan ketidaktahuan dia gara-gara dia malas menuntut ilmu akan menambah jumlah dosanya.
Sedangkan orang yang tahu tapi dia melanggar, bagaimana tuh hukumannya? Dosa berat juga. Sudah tahu ini dosa tapi dia masih melanggar, berat juga. Tapi setidaknya pengetahuan dia itu, ilmu dia itu akan suatu saat ada masa-masanya dia akan sadar. Ya kan? Dia sadar ini kenapa? Karena dia tahu. Kalau dia nggak tahu kan dia nggak sadar. Dia akan terus melakukan perbuatan dosa itu. Sementara orang yang tahu dia sadar. Wah, ini saya tahu ini haram nih. Saya harus meninggalkannya. Cuma saya belum kuat. Tapi ya saya mohon kepada Allah suatu saat saya akan diberikan kekuatan untuk bisa meninggalkan perbuatan haram. Insya Allah Allah akan memberikan kekuatan itu. Karena apa? Karena dia tahu. Coba kalau nggak tahu, kan anteng aja dia melakukannya. Akhirnya dosanya makin menumpuk di akhirat. Maka apalagi ini ya, zakat ini sebagai bagian dari rukun Islam, tidak ada cerita tidak tahu. Nah, maka dari itu setiap kaum muslimin harus mengetahui bagaimana apa saja yang diwajibkan dalam zakat ini. Nah, tentunya mungkin kita semua juga sudah mempelajari. Tadi pelajaran sekolah pun ada pelajaran agama Islam, di sekolah-sekolah negeri pun ada, bab zakat itu ada. Ya setidaknya, cuman ya kalau ada pelajaran sambilan itu kan namanya pelajaran agama Islam. Kalau di sekolah negeri itu kan pelajaran sambilan ya istilahnya. Anak-anak yang belajar itu, seingat saya pelajaran SMA itu cukup tinggi juga ngambilnya untuk pelajaran tingkat SMA negeri. Pelajaran agama Islam itu saya ingat ada pelajaran warisnya. Pelajaran waris ada di SMA negeri. Saya lulusan SMA Muhammadiyah, kelas 3-nya aja tapi. Artinya kurikulumnya kurikulum Diknas kalau sekarang. Sekolah negeri. Sekolah umum, bukan sekolah agama. Ada pelajaran agama dan dalam pelajaran agama itu ada bab waris. Itu kan pelajaran tinggi sebenarnya. Artinya pelajaran agama itu sudah tinggi. Cuman anak-anak habis lulus dari itu masih ingat nggak? Dia nggak bakalan. Habis selesai ujian ya sudah dia lupa bagaimana pembagian warisan, bagaimana zakat segala macam. Hatta sholat aja kadang-kadang suka lupa bacaannya kalau dia nggak pernah sholat. Karena itu tadi pelajaran sambilan. Ya beda dengan di pesantren misalnya atau pendidikan agama yang mana memang itu pelajar atau peserta didik itu dibuat fokus dengan itu. Nah, sehingga dia fokus dengan ilmu itu. Kalau sekolah umum kan dia nggak fokus dengan itu. Ini sambilan aja nih. Sekedar tapi dia fokusnya pada bidang yang memang dia cintai. Nah, seperti itu. Maka kalau sebagai kaum muslimin tidak ada cerita kita tidak mempelajari agama. Kalaupun tidak di sekolah, banyak majelis taklim kan banyak. Kita bisa bertanya di mana-mana seperti majelis sekarang ini. Menjadi tempat orang-orang untuk mempelajari ilmu, setidaknya apa yang akan dia amalkan besok. Makanya silakan nanti bertanya, kalau misalnya saya punya harta segini, berapa uang zakat saya yang harus keluarkan? Ya seperti di sinilah tempatnya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, ya saya akan tangguhkan, saya akan pelajari lagi. Baik, secara garis besar harta-harta yang wajib dizakati meliputi, apa mungkin kita bisa pakai papan tulis kan? Kasihan juga itu papan tulis nganggur. Ya, spidolnya ada nggak? Oh, nggak ada. Oh, ada. Coba dulu. Harta yang wajib dizakati itu setidaknya ada 6 jenis. Yang pertama, hewan ternak. Kedua, hasil pertama, tidak ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan 20, 30, ada yang mengatakan 5. Tapi mayoritas mengatakan 5. Mengatakan 30. Oke. Sapi tidak ada di masa Rasulullah, tidak ada di Mekah Madinah. Adanya di Yaman. Maka tidak jadi standar. Yang jadi standar itu onta dan kambing. Berapa harga seekor onta? 5 ekor onta, karena diketahui waktu itu harganya sama dengan 40 ekor kambing.
Dan sama dengan 20 dinar emas di masa itu. Sama juga dengan 200 dirham. Baik. Berapa harga onta sekarang? Maka harus ke Arab dulu nanya. Kalau nggak salah sih nggak jauh-jauh juga dari sapi dia. Sekitar katakan sapi paling bagus sekarang berapa? Ada juga ya, ada juga sih. Rata-rata aja lah, rata-rata kalau 25 lah ya. 25 jutaan lah rata-rata. Berarti 5 ekor berapa? 100 kan? 125. Antara 20 25. Kalau 20 100. Antara itulah. Mendekati kan. Kalau 40 ekor kambing, kambing berapa? Kalau kambing katakan 2,5 juta deh standar. Ya, 2,5 juta kali 40. Hah? 100 juga kan? Nah, kan mendekati kan? Sementara zakat emas tadi 85 mendekati. Kalau 6 juta pakai mazhab perak cuma 6 juta, jauh kan? Apakah 6 juta bisa beli 40 ekor kambing? Enggak bisa. Beli 5 ekor onta enggak bisa. Tapi kalau 85 juta masih bisa, 40 ekor kambing masih dapat. Karena kan kalau beli banyak pasti dapat diskon dong. Begitu pula onta masih dapat. Nah, ini menunjukkan apa? Keserasian atau standar nilai pakai emas itu lebih lebih cocok dengan nafas. Jadi nggak jomplang. Si pemilik ternak dengan nilai kekayaan 5 ekor onta yang hampir setara dengan 85 juta kalau pakai emas, atau setara dengan pemilik 40 ekor kambing. Masa pemilik uang hanya berapa? Tidak ada 10%-nya ya, kalau pakai standar perak. Tapi kalau pakai standar emas setara dia. Nah, gitu. Jadi itulah yang menyebabkan kita menganggap pendapat yang paling kuat adalah emas. Kenapa? Karena harga emas lebih stabil dari masa Rasulullah sampai sekarang. Maka satu dinar tadi kan 4,25 gram. Jadi berapa tuh? Kalau dia nggak nyampe sejuta, kalau 22 karat itu nggak nyampe, sekitar 800 berapa lah. Taruhlah berarti sekitar ada 3,5 juta. Bisa kan beli 1 ekor kambing? Di masa Rasulullah 1 ekor kambing 1 dinar rata-rata. Nah itu. Jadi sama. Kalau dirham beda, udah jauh banget. Maka kita pakai mazhab nisabnya adalah emas, dan kita hitung tadi 85 gram 22 karat. Nah, kalau orang punya harta sebesar atau senilai dengan 85 gram emas, maka dia wajib zakat. Kapan? Nah, itu yang penting. Kapan dia wajib? Itu namanya haul. Atau waktu wajib. Waktu wajib zakat. Apakah satu haul? Haul itu artinya tahun. Sekarang nisabnya sudah dapat. Waktu wajibnya kapan? Apakah saat itu juga misalnya orang dapat uang 100 juta. Apakah dia wajib mengeluarkan zakat pada saat itu juga? Jawabnya tidak. Mazhab yang 4 sepakat bahwa orang baru wajib mengeluarkan zakat kalau sudah memiliki uang tersebut, standar nisab itu selama 1 tahun hijriyah. Itulah yang dinamakan haul. Jadi haul itu apa? Perputaran 1 tahun hijriyah. Harus pakai hijriyah. Artinya 354 hari. Kalau hijriyah kan 354. Kalau masehi berapa? 365. Karena masehi pakai matahari. Jadi tahun matahari 365, hijriyah karena pakai bulan 354. Jadi kalau kita mau pakai haul itu pakai standar penanggalan masehi, misal kita punya uang 100 juta di tanggal 1 April. Berarti jatuhnya haul kita kapan? Bukan 1 April. Mundur 11 hari. Kan cuma 354. Berarti 15 sekitar 20 Maret ya. 20-21 Maret kita jatuh haul bayar zakat. Tahun berikutnya gitu lagi, mundur lagi 11 hari. Tapi kalau pakai hijriyah tetap di tanggal itu. Misalnya tanggal 1 Ramadan. Tahun depan berarti 1 Ramadan lagi. Begitu seterusnya. Kalau pakai hijriyah. Nah, itu jadi haul itu perputaran tahun hijriyah. Kalau misalnya orang sudah mempunyai harta tersebut selama 1 haul hijriyah, selama 354 hari, hari ke-354 dia lihat apakah hartanya masih di ambang ini atau di bawah. Kalau di bawah berarti udah nggak wajib zakat. Kalau di atas
berarti wajib zakat. Misalnya orang pada tanggal 1 Ramadan tahun ini dia dapat 100 juta. Katakan uang yang ada di dia, tabungan segala macam deh. Piutang yang bisa dibayar atau yang piutang kepada orang yang mampu membayar. Nanti ada dua jenis tuh. Kalau piutang kepada orang yang tidak mampu membayar, maka tidak digugurkan zakatnya. Itu dikumpulkan semua, termasuk perhiasan emas dan peraknya, dinilaikan semua sampai senilai ini enggak. Misalnya uang tadi katakan 100 juta. Lalu tahun berikutnya dia dapat uang 500 juta. Maka dia zakat 2,5% dari 500 juta. Pada saat haulnya, bukan pada saat wajib zakatnya, bukan pada saat nisabnya. Sebaliknya, kalau tahun ini 1 Ramadan dia dapat 100 juta. Kemudian dibeli segala macam, tahun berikutnya uangnya sisa 20 juta. Masih nisab enggak? Kalau kita pakai mazhab emas sudah di bawah nisab, berarti dia tidak wajib zakat. Tapi kalau mazhab perak masih. Nah, kalau kita pakai mazhab emas 20 juta berarti dia sudah jauh di bawah nisab, berarti tidak lagi wajib bayar zakat. Jadi bagaimana dong cara kita menghitung haul? Cara yang paling praktis adalah cara mazhab Hanafi, yaitu menghitung awal dan akhir haul. Awal dan akhir saja. Kan bisa jadi begini. Orang misalnya orang punya harta di bulan Ramadan 100 juta. Lalu di bulan Syawal karena pembelanjaan, bayar THR segala macam, uangnya sisa 50 juta. 50 juta masih nisab enggak? Kalau kita katakan 85 juta ya udah di bawah nisab, berarti gugur haulnya ini kalau menurut mazhab Syafi'i misalnya. Lalu dia punya bulan Zulhijjah dia jual sapi, banyak laku. Misalnya dapat dia Zulhijjah dapat 200 juta. Naik lagi sampai 1 nisab. Nah, nanti tinggal lihat Ramadan berikutnya. Nah, di Ramadan berikutnya misalnya dia dapat uang sisa 150 juta misalnya. Maka kalau mazhab Hanafi, dan ini yang praktis, dia tidak peduli ini bahwa ini mau uangnya kurang dari haul. Dia cuma ngitung ini saja dengan ini. Awal, ini kan awal. Ini akhir. Bulan-bulan sebelumnya itu adalah tengah pertengahan. Itu dia tidak dihitung. Langsung awal sama akhir jumlahnya masih segitu enggak? Kalau masih bayar zakat. Kalau Syafi'i enggak. Ini enggak wajib bayar zakat nih. Jadi kalau Syafi'i ini Ramadan 1 nisab. Syawal nisabnya berkurang, udah gugur, ini hapus. Di sini baru dapat lagi, baru dari sini aktif lagi nisab. Berarti nanti tahun depan ini Zulhijjah. Ya nanti kalau misalnya di bulan Rajab berkurang lagi, batal lagi, akhirnya orang nggak bayar zakat. Karena kan bisa berkurang terus. Jadi kalau Syafi'i, Maliki, Hambali itu haul itu nggak boleh berkurang. Kalau Hanafi nggak, dia cukup menghitung awal dan akhir haul. Nah ini yang paling praktis. Jadi kita misal kalau kita punya harta berapa, ada 100 juta misalnya, kita cukup tanggal berapa di bulan Hijriah kita dapat. Kalau orang yang sudah kaya sejak lahir, maksudnya dia udah nggak tahu kapan dia kaya, bulan apa ya saya dapat nisab ya. Makanya banyak orang membayar zakat tuh di bulan Ramadan. Memangnya di bulan Ramadan dia jadi kaya? Bukan. Dia nggak tahu kapan dia dapat ini. Akhirnya dia tetapkan saja bulan Ramadan sebagai nisabnya. Boleh nggak begitu? Boleh saja insyaallah. Insyaallah boleh. Karena kan kita nggak tahu kapan kita dapat uang 1 nisab. Maka ya sudah, silahkan tetapkan bulan Ramadan sebagai bulan haul zakat. Tahun berikutnya Ramadan lagi. Jadi orang sekarang cukup melihat, ya, cukup kalau dia tidak tahu haulnya, dia cukup melihat bulan Ramadan ini saya dapat berapa. Katakan misalnya tanggal 1 Ramadan uang saya total 100 juta, berarti saya wajib bayar zakat. Bayarkan 2,5%. Oh ternyata bulan Ramadan ini tinggal 20 juta, berarti kan nggak wajib zakat. Ya sudah, tidak wajib zakat, cukup sedekah saja. Begitulah kira-kira praktisnya menghitung nisab dan haul untuk uang. Dan ini sama dengan zakat perdagangan.
Orang yang berdagang itu artinya apa definisi dagang? Definisi dagang adalah dia beli barang untuk dijual. Harus beli. Bukan warisan, bukan hadiah. Warisan, hadiah tidak wajib zakat dari perdagangan. Yang wajib dizakati dalam barang perdagangan adalah barang yang kita beli untuk dijual. Kalau belinya bukan untuk dijual, kayak orang beli mobil, nanti kalau saya udah bosan saya jual, itu bukan dagang. Jadi tidak wajib bayar zakat. Yang dagang itu adalah dia beli untuk dijual kembali saat itu juga. Nah, orang jual beli mobil misalnya wajib zakat. Kapan nisabnya berapa? Nisabnya juga 85 gram emas yang dinilai adalah keseluruhan komoditas yang masih ada di toko saat itu, yang belum terjual, plus uang yang masih tersimpan. Kalau orang jual beli mobil, kena zakat itu pasti. Satu mobil aja udah kena nisab. Tapi itu kalau dia beli cash, bukan titipan orang. Kalau titipan orang dia nggak kena. Yang kena ini adalah dia udah beli barang itu. Tapi memang ada showroom mobil, dia beli mobilnya. Kaya banget ya. Kalau ada 10 mobil, nggak mungkin kan? Rata-rata orang nitip ya. Rata-rata nitip. Jadi kalau nitip nggak kehitung, karena bukan barang dia, barang titipan. Misal orang dagang apa? Ya kata orang dagang sembako lah misal, yang nilainya sudah 85. Kalau ini hitung haulnya bukan kapan dapat nisab, kapan dia dagang. Maka kita harus ingat bulan kapan kita dagang. Nah setiap bulan itu kayak saya pribadi awal dagang saya ingat bulan Rajab. Ingat betul saya itu bulan Rajab. Saya lupa tanggalnya tapi saya ingat bulan Rajab. Saya jual beras, saya jual minyak segala macam. Itu bulan Rajab. Nah, setiap bulan Rajab saya harus hitung komoditi nilainya sama uang yang ada di saya. Kalau sudah sampai 85 gram emas, maka saya wajib keluarkan 2,5%. Gitu. Dia pedagang gitu cara ngitungnya. Cukup pada saat akhir haul. Dia tidak mempedulikan awal dan tengah haul. Itu kalau pedagang. Makanya pedagang harus menghitung kira-kira uang yang masuk sekarang berapa. Terus di hari haul ini, misalnya haulnya tanggal 1 Rajab, maka tanggal 1 Rajab uangnya ada berapa? Apakah barang dagangannya masih sisa berapa? Gitu. Saya ambil contoh yang biasa juga kita lakukan adalah orang jualan hewan kurban. Orang jualan hewan kurban biasanya kapan ngambil? Biasanya ngambil dari sekarang nih. Biasanya Rajab orang udah ngambil. Katakan paling telat tuh Ramadan untuk jualan kurban pribadi ya. Misalnya dia ngambil 100 ekor sapi. Berarti dia nanti pas bulan Ramadan dia harus melihat. Kadang-kadang kan nggak laku semua tuh. Ada sapi yang nggak laku. Nah yang nggak laku itu yang dihitung nilainya. Nilai pada saat jatuh haul. Jadi nggak laku, terus dikandangin lagi, dimasukin ke kandang dia, digemukin. Misal sampai 5 atau 10 ekor sapi nggak laku. Nah itu yang dihitung nilainya senilai 85 gram emas nggak? Jadi dia bukan zakat ternak dia kalau pedagang, dia kenanya zakat perdagangan. Pasti kena. Orang 1 ekor sapi aja bisa kena 20 juta katakan. Nilai saat itu, nilai saat pada haul. Nah kalau misalnya dia punya 5 ekor, apalagi udah digemukin, bisa jadi nilainya lebih nambah. Yang mana kalau dia jual bisa sampai 60 juta. Misal kalau udah 1 ton misalnya, 1 tahun berlangsung jadi 1 ton, dia kena zakat. Dia wajib bayarkan zakatnya itu. Dinilaikan, nilai total yang masih sisa ini 100 juta misalnya. Plus uang yang ada di saya ada 10 juta, 110 juta, 2,5% dari 110 juta. Gitu cara zakatnya. Gitulah. Baik, sebelum lanjut, kalau ada yang kurang jelas, ada yang dipertanyakan enggak? Bapak-bapak sekalian. Nah, silakan. Nah, ini zakat. Belum. Sebenarnya sama. Cuman jadi gini nih, zakat profesi ini kita hapus dulu ini. Zakat profesi itu apa sih sebenarnya? Gini, ada nggak zakat profesi dalam Islam? Jawabnya ada. Zakat profesi pasti ada. Maksud profesi itu kan profesi yang menghasilkan uang, kan maksudnya itu. Karena kan yang penting itu uangnya. Kalau profesinya tidak menghasilkan uang, ya nggak perlu zakat. Jadi
Yang dimaksud profesi ini adalah pekerjaan yang dia menghasilkan uang. Yang dizakat itu uangnya itu, hasil uangnya itu. Jadi pasti ada, setiap orang punya profesi pasti dia wajib zakat kalau sudah sampai nisab. Pertanyaannya yang sekarang berkembang ini, kapan pembayarannya? Apakah nunggu 1 haul atau 1 tahun atau pada saat nerima? Itu yang jadi perbedaan pendapat. Nah, orang-orang seperti itu, Basnas misalnya, dia mengatakan zakat profesi. Zakat profesi itu maksudnya uang yang masuk. Dalam istilah fikih itu dulu dinamakan al-mal al-mustafad. Mal mustafad itu artinya uang yang kita terima, yang tadinya sebelumnya nggak ada di kita, lalu kita terima. Itu namanya mal mustafad. Bukan uang bawaan kita. Kalau peternak kambing, misalnya dia sudah punya kambing dari bertahun-tahun sebanyak 20 ekor. Lalu dia dikasih orang atau dia beli 20 ekor lagi. 20 ekor itu dinamakan mal mustafad yang baru datang ini tadi. Sama dengan kita, tiba-tiba ada uang masuk ke rekening kita 5 juta. Dari mana nih? Gaji. Oh, itu mal mustafad namanya. Nah, itu di masa Rasulullah pun sudah ada. Apakah itu dizakati? Dizakati kapan? Nunggu 1 haul. Berputar 1 haul. Jadi zakat profesi yang benar adalah berputar 1 haul. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, la zakata fil mali hatta yahula alaihi haulan. Tidak ada zakat dalam satu harta sampai dia berputar 1 haul. Jadi nunggu 1 haul dulu. Nah, bagi yang berpendapat mal mustafad ini harus dizakati pada saat nerima, itu termasuk penulis buku ini yaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia berpendapat begitu, bahwa namanya mal mustafad atau katakanlah yang profesi tadi, dia wajib dizakati bila sudah sampai nisab. Kalau Dr. Yusuf Al-Qaradawi nisabnya tetap 85 gram emas. Jadi kalau ada orang dapat duit senilai 85 gram emas menurut dia, apakah itu dari jual tanah, baru jual rumah, atau dapat warisan, atau dapat hadiah, atau bonus, atau gajinya memang segitu, maka dia wajib membayarkan pada saat nerima. Itu mazhab zakat profesi. Kalau saya pribadi tidak berpendapat begitu. Saya melemahkan pendapat itu karena praktek yang ada di masa Rasulullah tidak begitu. Prakteknya tetap nunggu 1 haul. Maksudnya wajibnya. Nah, pertanyaan sekarang, kalau orang sekarang dia nerima, misal kita nerima nih, habis jual tanah dapat 1 M misalnya, wajib zakat nggak? Wajib, tapi nanti kalau 1 haul. Nah, saya pengen hati-hati, saya pengen ngeluarin sekarang, boleh nggak? Boleh. Itu namanya ta'jiluz zakah atau mengeluarkan zakat sebelum waktunya, sebelum haulnya. Boleh apa tidak? Menurut mayoritas ulama ketiga mazhab, boleh. Boleh. Jadi kalau dia ngeluarin saat ini, dia artinya mengeluarkan zakat sebelum waktunya, dan itu boleh. Beda dengan sholat sebelum waktunya, nggak boleh. Itu bedanya zakat dengan sholat. Kalau zakat sebelum waktunya boleh, sholat sebelum waktunya nggak boleh. Cuman ada konsekuensinya. Gini. Jadi cukup jelas ya Pak, zakat profesi. Jadi zakat profesi yang dimaksud, kalau menurut mazhab, mereka pun ada 2 pendapat juga, 2 mazhab. Pertama mazhab, 3 malah. Pertama mazhab emas, yaitu kalau misalnya kita punya uang gaji di atas 85 gram emas, gaji per bulan segitu, baru bayar zakat profesi. Itu mazhab Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sementara mazhab guru-gurunya di Al-Azhar, dan itu yang diikuti oleh Basnas, bukan itu standarnya, tetapi adalah standar zakat pertanian, yaitu sekitar 650 liter atau 650 kilogram beras. 600 atau 650 atau 700, 650 lah katakan, sekitar itu, 650 kilogram beras. Kalau orang punya uang senilai itu, gajinya senilai itu, maka dia wajib bayar zakat. Bayar zakat. Kata dia begitu. Jadi berapa tuh? 650 kilogram beras. Beras katakan standar, yang paling standar sekarang berapa? 10.000 lah katakan gampangnya. 10.000 berarti 6.500.000 kan? Nah, berarti standarnya 6.500.000 wajib bayar zakat profesi. Itu standar Basnas tuh. Nah, ini yang saya katakan pendapat aneh tadi itu. Kenapa standarnya harus pakai pertanian sementara dia adalah uang? Kenapa enggak standarnya uang? Makanya yang lebih masuk akal standarnya Dr. Al-Qaradawi bahwa 85 gram emas
bukan standar pertanian lain bahasan gitu. Kenapa dicampur adukan? Mereka menyebutnya, yang saya baca dari disertasinya Dr. Didin Hafizuddin, yang merupakan pedoman dalam pembagian zakat basnas ini. Katanya qiyasus syabah. Qiyasus syabah itu ada dalam usul fikih, tapi nggak kayak gitu. Ini qiyasus syabah yang ngaco. Jadi intinya zakat profesi model begitu tuh pendalilannya sangat lemah. Kalau yang kayak tadi, kayak basnas ya, standar basnas, sangat lemah pendalilannya. Kalau dia mau pakai zakat profesi, imma dia pakai 85 gram emas atau mazhab perak yang kita katakan berapa tadi? 595 gram perak gitu. Itu kalau mau pakai mazhabnya para ulama Saudi. Jadi kalau ada zakat profesi ini tadi adalah apabila orang menerima uang kapanpun sejumlah nisab, dia keluarkan saat itu juga. Itu tadi istilah mal mustafad itu tadi. Itu bedanya dengan mayoritas ulama. Mayoritas ulama enggak saat itu. Nunggu 1 haul. Nah, kalau mau keluarkan saat itu boleh tidak? Boleh, menurut mayoritas ulama boleh. Itu namanya ta'jiluz zakah. Cuma ada konsekuensinya. Gini. Agak ini ya. Tadi kita misalnya misalnya dapat uang warisan atau jual rumah tadi 1 miliar, katakan 1 M nih, jual tanah 1 M pada bulan pakai hijriah, misalnya sekarang Ramadan rumah laku 1 M, kita keluarkan sekarang, boleh berapa? 2,5% dari 1 M 25 juta, dah keluar 25 juta saat ini. Tapi tetap harus kita perhatikan akhir haul. Akhir haul kapan? Ini kan Ramadan 1444 Hijriah. Berarti akhir haulnya adalah Ramadan 1445 Hijriah tahun depan. Nah, kita cek Ramadan tahun depan 1445 Hijriah, berapa duitnya yang ada? Duit kita semua nih. Termasuk yang 1 M ini, masih utuh nggak? Kan udah keluar 25 juta. Ini tetap ngecek nih tahun ini nih. Ternyata pas tahun ini uangnya jadi 2 M. Ya, misalnya dia bisnis kan, ya, jadi 2 M misalnya. Memang kita harapan tuh harus tinggi ya. Kan harus jadi orang kaya. Pengen bangun masjid, pengen bangun pesantren ya. Jadi harus kaya. Kalau bayar zakat, kalau bahas zakat tuh harus kaya. Kalau nggak kaya apa yang mau dizakatin? Masa zakat perasaan? Nah, berarti berapa? Kalau dia 2 M jadi berapa? 5 juta. 5 juta kan? Jadi 50 juta. 50 juta. Berarti dia nambah lagi 25. Karena kan kurang. Jadi dia nambah lagi 25. Baik. Itu kalau jadi 2 M. Kalau dia misalnya berkurang cuman 500 juta di Ramadan ini, berarti zakatnya 12,5 JT kan? 12,5. Udah bayar 25. Gimana dong? Ambil lagi 12,5 kalau tahan malu. Iya, udah nyerahin nih ke Basnas misalnya 25 juta. Kalau nyerahkan ke Lazis, lapor, Pak maaf Pak, ternyata tahun ini uang saya sisa 500 juta. Kemarin kan sudah serahkan 25 karena 1 M. Ini faktanya pas sampai kewajiban haul cuma 500 juta. Berarti kewajiban saya hanya 12,5. Saya mau ambil lagi yang 12,5 boleh gak gitu? Iya, tapi itu kalau mau boleh, cuma kan boleh, cuma kan malu aja. Dan itu kalau kelas masih bisa lah dia narik. Yang repot kalau dia ngasih orang miskin. Kasih nih, ya mungkin nggak 25 juta juga lah kan, berapa lah gitu, kasih orang miskin. Karena dia udah sendiri jatuh miskin di akhir haul, dia balik lagi miskin juga. Misal ini kan masih apa namanya?
masih wajib nisab nih. Nah, kalau misalnya dia miskin beneran, habis uangnya tinggal 10 juta, wajib zakat nggak? Nggak wajib. Nah, bagaimana dong yang 25 juta ini? Dia boleh tarik. Ternyata saya akhir haul, sini duitnya kemarin balik. Itu artinya dia punya hak. Kalau dia nggak tahu malu, cuma kalau yang lebih utama tentu disedekahkan saja gitu loh. Ini sih kalau cuman bisa jadi masalah kalau misalnya dia udah meninggal, dia meninggal sebelum haul. Nah ini bisa dituntut sama ahli warisnya karena kan otomatis harta jatuh ke tangan waris. Yang 1 M ini, yang 1 M ini kalau misalnya 1 M jatuh ke tangan waris, berarti kan seharusnya ahli waris dapat yang 1 M ini. Begitu ahli waris dapat, kok tinggal 975, 25 lagi mana? Udah dibayarin zakat kemarin. Oh enggak mau, saya ambil semua. Nah itu mereka berhak. Itu repotnya. Nah, mereka berhak. Ya kata berhak itu kan artinya ya kalau mau silahkan ambil, kalau enggak ya alhamdulillah. Itu kata berhak itu. Begitulah kalau kita membayar zakat sebelum waktunya. Boleh. Maka kalau memang sudah begitu, lebih baik adalah ya kalau memang ternyata belum waktunya, belum nisab, ya sudah kita ikhlaskan saja sebagai sedekah. Itu lebih afdol. Dan kalau misalnya kurang, misalnya tadi ternyata dapat 2 M, tinggal nambah. Itu simpelnya begitu. Jadi begitu masalah zakat profesi ini. Saya termasuk yang tidak sependapat dengan pembayaran mal mustafad di saat menerima. Jadi ya kalau misalnya kita punya jual tanah laku 1 M, ataupun kita punya warisan dapat 100 juta warisan misalnya, ya sudah kita tunggu sampai akhir haul. Kita catat itu saya tanggal sekian dapat uang segini di atas nisab. Ya, maka kita lihat haul tahun depan uang saya apakah masih segitu, masih senisab atau udah di bawah. Kalau masih, kita keluarkan 2,5% dari uang yang ada. Begitu. Ringkasnya begitu. Silakan, ada yang lain? Siapa dulu? Oke. Jadi kita dahulukan yang panjang jenggot daripada yang panjang rambut. Karena yang sunnah itu jenggot panjang bukan rambut panjang. Betul lah, Mas? Hah? Oh, ada yang peternakan. Oke. Kalau kambing kan 2 ekor. Ya. Kalau di pertanian itu kan zakat ada perbedaannya. Kalau pembayarannya yang irigasi sama yang. Oke. Nah, kalau sekarang nanti peternakan semuanya kita beli juga. Ya betul. Baik, kalau memang ada. Menurut mayoritas ulama ketiga mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, tidak wajib zakat kecuali ternak yang digembala. Digembala bebas tanpa biaya. Maksudnya gembala itu tanpa biaya. Dia makan rumput, kita nggak beli. Kalau beli bukan gembala namanya. Adapun peternakan yang mana makanannya kita beli atau kita ngupah orang buat ngarit, dikandangin, tidak digembala, maka itu tidak wajib zakat menurut mayoritas ulama. 3 mazhab. Tapi kalau mazhab Maliki enggak, mau gembala mau tidak tetap wajib zakat. Tapi kalau kita lihat dalil mana yang lebih kuat jumhur atau mayoritas. Karena Rasulullah mengatakan Fisaimah itu artinya zakat hewan yang digembalakan, yang kita ngasih makannya tanpa biaya, lepas ke padang rumput, dia makan sendiri, balik kita tinggal ngambil hasil. Itu yang wajib zakat. Adapun kalau pakai biaya kayak peternak di kota ini kan biaya semua. Kayak kita kandang sapi misalnya di sini, nggak ada, kayaknya di Jabodetabek nggak ada yang lepas lagi deh. Ada sih, masih saya lihat di Bekasi situ tuh orang lepas sapi, tapi juga berapa ekor. Kalau 30 ekor sapinya lepas semua diambil orang. Jadi rata-rata kita ini tidak ada yang gembala, pakai biaya semua. Ngasih makan, ngarit, ngupah, ya kan? Rumputnya nggak beli, tapi orangnya diupah. Itu termasuk biaya, itu bukan gembala. Terus sapinya dikandangin, kasih konsentrat, yang kayak gitu nggak wajib zakat. Itu nggak wajib zakat. Karena kadang biayanya lebih besar daripada hasilnya loh. Kalau nggak bener ininya, belum kalau sapinya mati, ya kan? Begitu biasanya orang jual hewan kurban. Begitu kurban tekor, kena penyakit ini misalnya ini kayak kemarin tahun lalu. Berapa banyak yang tekor ini penjual kurban. Tapi kalau dia jualan hewan kurban, dia nggak kena zakat ternak, dia kenanya zakat perdagangan.
kalau dia jualan hewan kurban, karena dia bukan peternak. Peternak itu apa? Peternak itu dia breeding, anaknya, dia menganakkan sendiri, kawin sendiri itunya ternaknya, lalu beranak, dia bukan beli. Kalau pedagang, dia beli untuk dijual, itu pedagang. Dia kenanya zakat perdagangan, bukan zakat peternakan. Maka kalau pedagang hewan kurban, dia pasti kena zakat tuh, karena pasti jumlahnya di atas nisab. Kalau katakan misalnya paling kecil aja, dia ngambil barang sapi 20 misalnya. Sapi 20 modal berapa tuh? Kemarin ada 10 jutaan lah. Kalau 20, katakanlah 200 juta. 200 juta kan? Berarti udah lewat. Udah kena nisab tuh. Nanti pas haulnya, makanya saya berikan contoh tadi, kalau misalnya rata-rata tuh orang ngambil kalau nggak bulan Rajab, bulan Ramadan nih, bibit ya, peranakan sapi untuk digemukkan menunggu Zulhijjah nanti. Nah, lalu kemudian masih nyisa pada saat haulnya, berarti jatuhnya di Ramadan ini. Dia lihat sapi yang nyisa misalnya tadi 20 ekor, nilainya 20 ekor ini 100 juta. 100 juta udah di atas nisab kan? Bayar 2,5% gitu. Jadi nunggu barang yang nyisa plus uang yang ada. Uang yang ada. Karena bisa jadi dia masih punya uang hasil penjualan itu tadi, atau dari hasil usaha lainnya, digabungin semua. Digabungin semua, dapat nilainya 1 nisab, maka dikeluarkan 2,5% dari total gabungan itu semua. Gitu. Baik, Iman. Ya. Waalaikumsalam. Nah. Jadi kalau menurut Anda, dulu nggak ada contohnya. Misalnya zakat profesi, karena kalau diprofesikan itu ada dokter, ada white collar profession, terus kemudian ada termasuk orang yang di Jogja itu ada pohon-pohonan untuk dijual lagi sebagai kompos. Nah, itu kan aneh kalau misalnya di Jakarta sekarang. Dulu white collar itu kan sudah ada, kayak contohnya Eko udah jadi gubernur, terus apa namanya? Ya itu profesi, white collar itu profesi. Hakim, tentara. Nggak pernah dengar ada mereka dizakat kan pendapatannya. Oke. Ya per bulannya misalkan. Oke. Tapi kemudian ada dikeluarkan dalil mengenai, walaupun Anda juga debat lagi mengenai keadilan. Nah ini dia zakat profesi ini berdasarkan keadilan. Keadilannya itu anggaplah misalnya petani atau apa. Oh ya itu dari kiasnya dari pertanian itu. Dia bilang gosong-gosongan di bawah matahari, sementara pengacara di AC 1 juta 1 miliar. Nggak bayar zakat. Gimana keadilan? Walaupun ada debat, loh kalau kata keadilan di kutub utara itu cuma 2 jam. Apa namanya makan dan berbukanya? 22 jam. Oke, betul, bagus. Ya. Ini soal keabsahan dari dalil itu gimana? Iya, baik. Tadi kita sudah jelaskan bahwa profesi itu hatta di masa Rasulullah sudah ada, pengacara, hakim, tentara. Nah di masa Muawiyah, justru Muawiyah ini dalil yang pernah membayarkan zakat mal mustafad tidak nunggu haul. Seperti Dr. Sukarodawi di bukunya ini, dia menjadikan Muawiyah sebagai dalil. Perbuatan Muawiyah apa? Dia zaman dulu, zaman Muawiyah, para pegawai negara dibayar itu per tahun, bukan per bulan. Per tahun atau per 6 bulan. Dibayar pakai bisa pakai dinar, bisa pakai bahan makanan. Itu per 6 bulan, atau kalau sekarang kita gaji per bulan. Kalau mereka dulu per 6 bulan atau per tahun. Nah, Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz menurut riwayat itu memotong langsung. Nih gaji kamu setahun sekian, saya potong langsung buat zakat. Itu yang dia jadikan dalil bahwa zakat profesi itu dipotong pada saat nerima. Kan si pegawai baru nerima saat itu, udah dipotong langsung oleh khalifah. Itu dia jadikan dalil. Itu masih masuk akal. Masih masuk akal kalau nisabnya pakai emas dan perak, bukan pakai zakat pertanian. Nah, adapun masalah zakat pertanian, kenapa dia beda? Zakat pertanian beda. Yang lain-lain kan 2,5% ya. Kayak misalnya 40 ekor kambing wajib zakat 1 ekor, itu kan 2,5%, ya kan? Kecuali sapi,
30 ekor, makanya sapi itu khilafiyah ininya jumlahnya. Atau kalau onta juga 2,5%. Kalau kita punya 5 ekor onta, bukan zakat 1 ekor onta, bukan 1 ekor kambing. Jadi orang yang punya 5 ekor onta, dia wajib bayar zakat 1 ekor kambing, bukan 1 ekor ontanya. Dia baru bayar zakat onta itu kalau jumlah ontanya sudah 25 kalau nggak salah. Baru dia bayar 1 ekor. Jadi 1/25. Nah, adapun pertanian dia memang disepakati tidak nunggu haul, wajib dikeluarkan pada saat panen. Itu pun jumlahnya termasuk sedikit bila dibandingkan dengan peternakan dan zakat uang. Misal, berapa nisab pertanian? Itu saya katakan tadi kalau nggak salah dikonversi ya. Dia harusnya itu pakai liter, nggak boleh pakai kilo. Kalau pakai kilo kan timbangan. Sementara di masa Rasulullah orang pakai liter. Sa, nah, kita bicara masalah sa, kita ingat zakat fitrah. Zakat fitrah itu 1 sa. 1 sa itu berapa? Ternyata 1 sa itu cuma 2,75 liter. Nah, silakan konversi kalau ke kilo berapa. Maka kalau 3,5 liter yang seperti edaran sekarang atau 2,5 kilo itu udah lebih. Tapi pakai aja itu, karena zakat biar lebih jangan sampai kurang. Lebih ya dianggap sunnah, dianggap sekalian sedekah. Jadi 2,5 kilo atau 3,5 liter itu sudah lebih dari cukup untuk bayar zakat fitrah. Nah, mengapa pertanian ini harus dikeluarkan saat itu juga tidak nunggu haul? Karena sebagaimana penjelasan Dr. Qaradawi cukup bagus, dia punya hikmah tersendiri. Itu kewajiban bukan kewajiban pada harta. Kalau ternak itu kan resiko masih besar. Dia itu kan perkembangannya lambat. Kalau pertanian ini kan perkembangannya cepat. Misalnya orang menanam gandum atau padi, berapa? 3 bulan, 4 bulan udah panen. Dalam waktu 4 bulan dia sudah mendapatkan bahan makanan. Nah, jadi ada hikmah-hikmah tersendiri yang tidak terdapat dalam uang atau emas dan perak. Kenapa emas dan perak itu harus nunggu 1 haul? Kenapa pertanian tidak ada haulnya pada saat dipanen? Ada hikmah tersendiri yang tidak bisa dikiaskan. Maka tidak tepat mengkiaskan uang dengan hasil pertanian. Jadi bukan nggak adil, adil. Karena kalau kita di petani, misal dapat katakan 1 ton ya, 1 ton gabah. Tapi kalau beras berarti kan 750 kilo itu kalau nggak salah tuh 1 ton gabah paling dapatnya setengahnya kalau nggak salah. Ada sih hitungannya tuh, ada hitungannya. Setengah atau cuman 3/4 paling banyak. 1 ton gabah berasnya itu paling jadinya 600 sampai 700 kilo beras. Nah, berarti kalau orang 1 ton gabah berarti belum dapat zakat kan 750 kilo tadi. Nah, katakan 10 ton deh. Orang dapat 10 ton gabah. Berarti dia wajib zakat kan? Dia wajib zakat kalau rata-rata kalau pertanian sekarang ya sudah 5%. Kenapa? Karena semuanya sudah pakai biaya. Hampir tidak ada lagi pertanian sekarang, sawah. Kalau di kampung saya dulu zaman saya kecil masih ada. Benar-benar kita tak ada hujan. Tapi hasilnya nggak seberapa jadinya. Makanya zakatnya jadi berapa? 5%. Nah, kalau sekarang 10%, karena kan tak ada hujan. Kalau sekarang rata-rata semua sudah pakai biaya, mulai dari pupuk, itu masuk tuh biaya itu. Pupuk, segala racun rumput, segala macam itu udah masuk biaya. Maka zakatnya orang sekarang kalau pertanian secara umum 5%. 5%. Karena sudah pakai biaya. Nah, kalau misalnya 2 ton 5% kan berarti dia harus keluar berapa tuh? 20 kilo ya? 10 kilo? 1 ton kan 5%-nya 50 kilo. Iya, 100 kilo ya? 100 kilo. Berarti dia keluar 100 kilo. Agak banyak sih. Kalau 2 ton? 1 ton 50 kilo, 5%. 5% ya? Berarti 50 kilo. 1 ton dia keluar 50 kilo. Ya, nggak seberapa lah kan. Diserahkan langsung kepada fakir miskin dari hasil itu sendiri. Makanya mayoritas ulama tidak membolehkan zakat itu ditukar dengan uang, tapi dari terutama pertanian.
kalau misalnya kita panennya padi atau gabah, keluarkan gabah itu kepada fakir miskin. Ini gabahnya. Gabahnya. Enggak, aslinya berasnya. Cuman kan kita nggak mungkin yang bisa disimpan lama itu kan gabah, bisa sampai setahun. Kalau beras kan paling cuma sebulan 2 bulan. Jadi aslinya berasnya, cuma diperbolehkan untuk mengeluarkan gabahnya. Ya itu tadi, pokoknya kalau misalnya sudah mencapai nisab, katakan 10 ton. 10 ton kan sudah melampaui nisab. Ya sudah, keluarkan berapa tadi? 5%-nya. Dalam bentuk gabah juga gitu. Kalau mau beras berarti diberasin dulu, baru 5% dari beras gitu. Begitu caranya. Nah. Tadi di zaman Muawiyah yang bisa dikatakan itu kan dibayarkan gaji, anggaplah gaji pada saat dia nerima. Pada saat menerima itu mungkin 6 bulan tahunan. Nah, apa namanya, kalau misalnya dibandingkan dengan sekarang ini, bagaimana dengan profesi misalnya dokter atau kontraktor yang bisa aja nggak terima gaji itu tahunan, bisa aja iya. bahkan per 2 tahun sekali, atau dokter tiap hari malah kalau dokter praktek sendiri. Iya, makanya. Nah ini apa konteks dengan makanya saya sendiri gak setuju dengan zakat profesi dalam hal gitu. Jangan tanya saya termasuk yang berpendapat dengan pendapat mayoritas ulama, yaitu harus nunggu 1 haul, bukan pada saat nerima. Cuman itu tadi, kalau kita mau membayar pada saat nerima boleh nggak? Boleh. Jadi konsekuensinya tadi itu. Nah, tapi gini, kalau kita sebagai panitia zakat atau sebagai amil zakat atau apapun, kita nggak usah nanya mazhab orang. Misalnya Pak, dia tiba-tiba nih, saya ada zakat nih 5 juta. Ditanya dulu mazhab ente mana nih gitu. Nggak usah. Terserah dia, itu urusan dia. Kita nerima-nerima aja dan salurkan, udah. Tidak mesti sesuai dengan kayak misalnya panitia zakat fitrah. Nggak usah kita yang ngatur, misalnya Pak nggak boleh bayar pakai uang, nanti saya beliin beras ya. Nggak usah kita yang ngatur, itu urusan dia. Dia kan punya pendapat juga. Siapa tahu dia ngikutin gurunya, boleh pakai uang, misalnya begitu. Ya sudah, kita tinggal salurkan aja. Kita dapat dalam bentuk uang, salurkan dalam bentuk uang. Gitu. Kita kan cuma wakil. Nah itu yang ingin saya bahas dalam masalah zakat fitrah. Ya, untuk sementara ini clear ya. Masalah zakat uang ini cukup sesederhana itu. Ya. Nah kita masuk pada bahasan zakat fitri. Orang sering nyebutnya zakat fitrah. Sebenarnya salah sebut itu. Fitri dan fitrah. Baik, sekarang kita masuk pada Al-fitru ini artinya apa? Artinya hari raya Idul Fitri. Idul Fitri. Apa artinya Idul Fitri? Hari raya makan-makan. Makanya di hari raya itu tidak boleh berpuasa, haram. Harus makan. Ya. Bukan wajib makan, bukan. Maksudnya itu hari raya makan-makan. Kalau kita nggak mau makan ya nggak apa-apa. Yang penting jangan puasa. Idul Fitri artinya apa? Hari raya makan-makan. Makanya kata al-fitru iftar, ada kata iftar. Itu artinya apa? Makan setelah sebelumnya nggak makan. Nah, itu dinamakan iftar. Makanya bahasa Arabnya makan sarapan pagi adalah iftar, al-fitru, tafattara ya tafattaru. Itu bahasa sekarang. Arab zaman dulu, zaman Rasulullah nggak ada makan pagi. Mereka pagi nggak sarapan. Makannya cuma siang sama malam. Nah, ada ghada wal asya. Al-fitr itu baru ada zaman sekarang ini, orang Arab makan pagi. Kenapa dia tidak makan fitr? Karena sebelumnya kan malam-malam mereka nggak makan, mereka tidur. Makan pembuka setelah sebelumnya lama nggak makan itu dinamakan fitr. Makanya buka puasa dinamakan al-fitr. Kenapa? Itu adalah makan pembuka setelah sebelumnya lama kita tidak makan seharian. Itu kata al-fitr. Maka Idul Fitri artinya hari raya makan atau hari raya makan setelah sebelumnya berpuasa. Nah, zakat fitri artinya zakat yang dibayarkan pada hari raya Idul Fitri. Bukan fitrah. Kalau al-fitrah artinya awal penciptaan manusia. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Itulah fitrah Allah yang diciptakan manusia, dari situ tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Maksudnya
dasar kejadian yang namanya manusia, hewan-hewan adalah berdasarkan fitrah itu. Apa fitrahnya manusia? Fitrahnya manusia ya makan, minum, lapar, nangis, ketawa, itu fitrah. Menikah, berpasang-pasangan, itu fitrah. Makanya tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan LGBT, itu nggak ada, bohong. Nggak ada kan mengatakan itu bawaan lahir, nggak ada bawaan lahir orang jadi LGBT. Itu pasti pengaruh lingkungan, pengaruh kejiwaan. Mustahil. Allah telah menetapkan fitrah itu dan la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam penciptaan. Tidak mungkin ada satu orang Allah ciptakan tiba-tiba dia suka sama jenis, mustahil. Itu di luar fitrah. Orang mungkin terlahir dalam keadaan cacat, tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak punya kaki, kan banyak yang seperti itu. Kembar siam, itu tidak melawan fitrah. Itu proses yang biasa dalam genetika. Namanya kalau biologi itu dulu namanya ada link, ya. Tautan. Kromosom X sama kromosom Y ketaut akhirnya kembar siam gitu. Kan gitu. Itu kalau kita belajar biologi dulu. Itu biasa. Tapi tidak ada orang yang Allah ciptakan dalam keadaan jiwanya rusak. Jiwa rusak kayak LGBT itu. Tidak ada, mustahil. Allah tidak akan menciptakan atau melahirkan orang dengan kelainan seperti itu. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku ini adalah bawaan lahir, mustahil. Itu bertentangan dengan Allah. Itu fitrah. Jadi bukan zakat fitrah sebenarnya, zakat fitri atau sedekatul fitri. Tapi udah jadi bahasa yang ini. Udah dari turun temurun orang ngomongin zakat fitrah, ya. Lebih gampang ngomongnya. Nah, apa yang jadi pedoman kita dalam zakat fitri ini? Ya sebenarnya ya cukup ini banyak hal yang sudah kita ketahui kalau zakat fitri. Pertama dari nisab. Kewajiban. Kapan wajib zakat fitri? Kewajiban zakat fitri menurut mayoritas ulama selain mazhab Hanafi adalah waktu wajibnya ini saat terbenam matahari tanggal 1 Syawal, malam maghrib itu. Itulah waktu wajib. Jadi orang yang hidup di dunia pada saat matahari terbenam tanggal 1 Syawal wajib bayar zakat fitri. Yaitu ketika matahari terbenam 1 Syawal dia ada di dunia. Kalau saat matahari terbenam dia tidak ada di dunia, berarti dia tidak wajib bayar zakat fitri. Mungkin dia lagi tamasya ke akhirat misalnya, balik lagi. Siapa orang yang tidak ada di dunia pada saat itu? Pertama, orang yang meninggal sebelum maghrib 1 Syawal, maka dia tidak wajib bayar zakat fitri atau tidak wajib dibayarkan zakat fitri. Yang kedua, bayi yang baru lahir setelah maghrib, Isya baru lahir, itu juga tidak wajib dibayarkan zakat fitri. Nah, sekarang bagaimana kalau udah terlanjur dibayar zakat fitrinya? Kemarin bayarin orang tuanya lagi sakit misalnya. Asar Ramadan terakhir meninggal. Berarti kan tidak wajib zakat fitri. Terus yang udah dibayarkan gimana dong? Boleh tarik lagi kayak yang tadi itu. Tarik lagi boleh. Gak jadi Pak, bapak saya udah meninggal ya. Gak wajib sini berasnya. Itu kalau gak malu. Tapi makanya kalau misalnya sudah terlanjur dibayarkan, ya sudah anggap saja sedekah atas nama orang tua kita. Itu. Nah sekarang karena waktu wajibnya adalah pada saat terbenam matahari, boleh nggak orang bayar sebelum itu? Nah itu yang jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Membayar itu nanti sama dengan bahasan tadi, bahasan membayar zakat sebelum waktunya. Baru sudah sampai sabab tapi belum dapat waktunya. Al-Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan zakat fitri ini wajib karena adanya puasa Ramadan. Kalau nggak ada puasa Ramadan, apa ada Lebaran? Nggak ada kan? Al-Fitru atau Idul Fitri ada karena adanya puasa Ramadan. Kalau nggak ada puasa Ramadan, ya nggak ada Idul Fitri. Nah, berarti zakat fitri sudah boleh dibayarkan mulai tanggal 1 Ramadan. Itu menurut pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi juga seperti itu, bahkan lebih jauh lagi, boleh pada tahun sebelumnya.
Jadi ini nanti ini besok Lebaran kita tanggal 1 Syawal udah bayar zakat fitri buat Ramadan tahun depan. Boleh menurut Hanafi tapi tapi itu terlalu jauh. Ya, dalil mereka adalah bahwa Rasulullah membolehkan membayar zakat setahun atau 2 tahun sebelum haul, sebagaimana Rasulullah membayarkan zakat pamannya Abbas 2 tahun untuk 2 tahun ke depan. Jadi tahun ke depan nggak usah tagih lagi dia, udah dibayarin sekarang. Itu dalil bolehnya membayar takjil, atau takjil itu artinya membayar menyegerakan atau mendahulukan sebelum waktunya. Tapi bukan takjil puasa ya. Kata takjil puasa itu dari kata itu, takjil. Kenapa? Karena disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Kana nasu fi khair, kata Rasulullah, ma'ajjalal fitr. Ma'ajjalu al-fitr. Orang-orang senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka, menyegerakan. Bukan buka sebelum waktunya, bukan. Maksudnya, makanya dari kata itulah muncul kata takjil. Kalau kita dari takjil dari mana coba dapat? Dari kata takjil itu artinya menyegerakan berbuka. Makanan untuk takjil. Jadi kalau bukanya udah 30 menit setelah azan bukan takjil lagi. Kayaknya dari itu tuh dasar kata takjil tuh. Soalnya nggak ada kita dapat nemu dari mana kata takjil. Nah, jadi membayar zakat fitri sudah boleh, insya Allah ini pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapat mazhab Syafi'i. Sudah boleh sejak tanggal 1 Ramadan. Nah sekarang ini boleh, silakan. Apalagi kalau repot, ya. Kalau kadang kita mau ngejar sunnahnya adalah 2 hari atau 3 hari sebelum Idul Fitri. Saat itu toko beras sudah pada tutup, segala macam, orang miskin juga udah pada pulang kampung, ya kan repot. Mana lagi dia enggak harus pakai beras, tidak boleh pakai uang, dan harus di tempat kita, nggak boleh dipindahkan ke kampung dan sebagainya. Akhirnya nggak nemu orang miskin, repot dia. Nah gitu. Jadi itulah makanya Ibnu Umar dulu membayarkan zakat fitri 2 hari sebelum hari Aid. Dan kenapa itu dibolehkan? Padahal belum masuk waktunya. Waktunya kan terbenam matahari nanti tanggal 1 Syawal. Nah, Ibnu Umar telah membayarkan sebelumnya. Jadi boleh dong. Kalau 2 hari sebelumnya aja boleh, ya sudah. Mulai dari tanggal 1 Ramadan pun berarti sudah boleh. Gitu. Jadi itu insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mazhab Syafi'i, yaitu boleh dibayarkan sejak tanggal 1 Ramadan. Apalagi itu untuk menghindari kerepotan. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hikmah dari zakat fitri itu adalah apa? Aghnuhum anit tawafi linnasi fi hadzal yaum. Buat orang-orang miskin itu enggak lagi keliling ke orang-orang minta di hari raya ini. Jadi pada hari raya mereka sudah berkecukupan gitu loh. Itu salah satu hikmahnya kenapa ada zakat fitri itu. Jadi Islam tidak ingin melihat, Islam ingin semua orang Islam pada hari raya itu senang. Tidak ada lagi yang kelaparan. Itu hikmahnya. Jangan sampai ada orang yang nggak makan pada hari raya itu. Semua orang harus makan. Gitu loh hikmah dari zakat fitri itu. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa mengayakan mereka sebelum itu, kenapa tidak? Artinya sebelum 2-3 hari sebelum ini mereka sudah, apalagi di masa sekarang ini di mana kebutuhan kita sudah lebih modern daripada di masa Rasulullah. Kalau masa Rasulullah kan sederhana. Orang butuh apa sih? Ya pakaian baru ala kadarnya, terus ada makan hari itu udah cukup. Dia nggak perlu pulsa. Dia nggak perlu listrik. Dia nggak perlu. Sekarang kan kebutuhan orang bukan cuma itu. Ada pulsa, ada listrik, ada kuota, ya kan? Nah, itu juga landasan yang menguatkan mengapa boleh membayarkan zakat fitri pakai uang. Dan itu bukan bid'ah, karena pernah dilakukan oleh para salafun saleh di masa tabi'in. Umar bin Abdul Aziz menulis surat edaran kepada gubernur-gubernurnya waktu dia jadi khalifah untuk boleh menerima pembayaran zakat fitri dengan uang. Jadi membayar zakat fitri dengan uang itu adalah pendapat mazhab Hanafi, tidak dibolehkan oleh ketiga mazhab yang lain. Tapi kalau kita tinjau dalil-dalilnya cukup kuat, dan juga kalau kita tinjau hikmatut tasyri'nya cukup kena. Apalagi di masa sekarang,
Karena orang bukan hanya butuh beras. Ada orang miskin kalau di zakat fitrah di kampung-kampung, dia hidup cuman misalnya janda sama 2 anaknya, beras di rumahnya 200 kilo. Siapa yang mau makan 200 kilo? Bisa 4 bulan 5 bulan berkutu itu beras. Kalau itu akan dia jual nanti. Biasanya gitu. Sama dengan kalau kita ngasih orang miskin di jalan-jalan, mereka kan nggak masak, dijual sama dia, jual murah, begitu. Nah maka memberikan uang kepada mereka tentu pasti lebih bermanfaat. Coba kalau nggak percaya, tanyakan ke mereka, pilih beras apa pilih duit? Pasti mereka pilih duit. Iya, mentahnya aja Pak, mentahnya itu pasti duitnya. Iya, ringkas. Karena kebutuhan mereka bukan cuma beras. Apalagi kalau di perkotaan sekarang ini malah jarang yang masak gitu loh. Rata-rata udah pada mau beli. Seperti itulah kira-kira. Jadi membayarkan zakat dengan uang, zakat fitrah dengan uang, insya Allah dalilnya kuat, hikmahnya kena sesuai dengan filosofi keislaman. Karena masih ada aja tuh yang terlalu keras dalam masalah itu, tidak sah, tidak segala macam lah. Sindir-sindir di medsos masih ada. Bayar zakat dengan uang, bayar zakat dengan beras, tidak sesuai sunnah, tidak mengikuti Rasulullah bayarnya pakai makanan. Dia bayarnya pakai uang, nggak sesederhana itu, ya karena orang main kias, main segala macam itu dijadikan dalil. Jadi insya Allah tidak ada masalah untuk membayarkan zakat dengan uang. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Jadi mungkin pengacuan antara zakat dengan beras dan uang itu harus dibatasi dengan pertanyaan yang tepat misalnya. Jadi orang yang berpendapat bahwa zakat beras ini harus dengan beras mungkin bisa dijawab dengan pertanyaannya itu, apakah zakat yang diterima oleh mustahik itu harus dimakan atau boleh dijual? Iya itu dia. Enggak, kalau pertanyaannya begitu, tidak ada ulama yang mengatakan harus dimakan. Dia kalau udah jadi milik dia, ya terserah dia mau makan, dia mau jual, dia mau kasih ke orang, itu terserah dia. Kalau itu berdasarkan dari hal tersebut, jadi nggak ada keharusan buat makan. Itu Rasulullah nyebut dalam hadis Ibnu Umar, zakat fitrah itu apa? Tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakini. Membersihkan orang yang berpuasa minal lahwi war rafas, dari misalnya dia puasa tapi banyak melakukan ngelihat yang enggak misalnya gitu kan. Nah, itu kan mengurangi pahala puasa. Nah, zakat ini membersihkannya dan memberi makan kepada orang miskin. Ada kata memberi makan tu'mah, itu yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama, berarti itu nggak boleh pakai uang, harus pakai makanan. Tapi itu dijawab oleh Hanafi, ini maksudnya bukan harus berbentuk makanan, karena di antara kita tidak ada yang mengatakan orang miskin wajib makan dari zakat fitrah. Tidak ada satupun yang berpendapat begitu. Dia mau jual terserah dia. Ini hanya penyebutan, kalau dalam istilah bahasa Arab itu kharaja makhrajal ghalib. Karena umumnya yang dibutuhkan itu kan pasti makanan. Sebelum yang lain kan makanan dulu. Maka itulah yang disebut. Yang disebut oleh Rasulullah yang pentingnya dulu. Bukan berarti yang lain nggak boleh. Artinya kalau dia sudah melewati fase makanan, terserah dia. Kalau makannya sudah terlalu banyak, dia perlu yang lain, dia perlu pakaian. Apalagi zaman sekarang perlu kuota misalnya, silahkan. Itu bagian dari kesenangan dia di hari raya. Nah itu. Jadi kata tu'matan lil masakin atau memberi makan untuk orang miskin itu bukan berupa pembatasan harus makan, enggak. Ya, setahu saya tidak ada ulama berpendapat begitu. Kalau dia tidak mau makannya, tidak masalah. Yang diterima nggak harus dimakan. Tidak harus dimakan. Dia mau jual lagi. Kebutuhan kan bukan cuma makan. Nah, lalu kemudian ada satu hal nih yang kadang-kadang orang miskinnya nih, kalau misalnya dia udah nerima zakat fitri, dia harus bayar lagi nggak? Iya, harus bayar. Karena zakat fitri itu diwajibkan kepada semua orang yang punya bahan makanan berlebih pada malam Idul Fitri. Maksud makanan berlebih itu apa? Ya berlebih bagi dia untuk hari itu. Dia hari itu masak biasanya hanya 1 liter. Dia punya 2 liter, yang 1 liter lagi dia wajib zakati untuk dirinya sendiri. Kalau ada kelebihan, nambah ke istrinya, lalu kelebihan nambah ke anaknya, gitu.
Karena banyak orang miskin sekarang berpikir gini, saya kan udah nerima zakat, kenapa saya bayar zakat lagi? Akhirnya dia nggak bayar zakat. Ada dia dosa di akhirat, dia dituntut oleh Allah. Kenapa nggak bayar zakat? Zakat fitri. Nah, itu makanya harus kita sampaikan tuh kepada mustahik zakat, dia tetap wajib bayar zakat. Pertanyaannya bayar kemana? Bayar ke sesama miskin, sesama dia. Misalnya di kampung itu ada 2 orang miskin, si A sama si B. Nanti si A bayar ke si B bayar ke si A. Iya, tukar-tukar aja. Yang penting kewajibannya terlaksana. Suami istri sih. Enggak bisa, enggak boleh. Kalau gitu enggak boleh. Kecuali dia habis bercerai. Nah, itu juga yang lain apa namanya? Tidak yang zakat yang diterima misalnya dalam bentuk makanan tidak wajib dimakan. Nah, itu mungkin untuk menghindari akal-akalan mungkin orang kaya saja. Jadi misalnya orang kaya, tadi saya bilang di rumahnya punya kelebihan makanan. Nah, dia orang kaya ini sebelum waktu jatuh waktunya disedekahin. Sementara di rekening ada miliaran, lucu kan ini. Oh, maksudnya enggak mungkin lah. Enggak orang kaya enggak mungkin, maksudnya buat bayar zakat enggak lah. Enggak. Jadi sebenarnya untuk menghindari zakat ini paling mudah. Kan ini kan sebelum masuk haul ini kan kita tadi misalnya yang dapat uang 1 miliar. Enggak. Misalnya jatuh haulnya kapan? Bulan Ramadan misalnya. Kita udah tahu nih bulan Ramadan saya jatuh haul, ya saya wajib zakat. Uang saya masih 1 miliar nih. Gimana caranya supaya saya tidak wajib zakat? Beliin aja tanah 1 miliar, udah selesai. Enggak wajib, uangnya udah habis, beli tanah. Tanah tidak wajib zakat. Mobil tidak wajib dizakati. Rumah mau berapapun tidak wajib dizakati. Nah, bebas kan dia zakat. Tapi itu di akhirat jadi dosa besar. Dituntut di akhirat. Allah kan Maha tahu niatnya. Nah, tapi kan ada juga orang yang nggak niat seperti itu, memang dia butuh. Kebetulan nih ada orang jual tanah, saya butuh, udah beli gitu misalnya. Ya udah, kita nggak bisa salahkan. Tidak niat menghindar. Ini kalau masalah niat itu kan antara dia dengan Allah. Kita tidak bisa tahu. Duitnya yang dizakati bukan rumahnya. Jadi hasil yang misalnya rumah dikontrakin, berapa tuh kontrakannya? Ya kalau rumah biasa. Tapi kalau gedung gede misalnya 1 bulan 100 juta misalnya. Nah itu kena udah dapat nisab itu. Punya 4 rumah nggak dikontrakin, nggak dibuat usaha, itu nggak kena. Terus diapain? Kan rugi malah dia bayar pajak, rugi malah. Jadi nggak kena. Atau misalnya punya 4 rumah mewah, istrinya 4, satu di sini, ya nggak kena. Mobilnya 4, Rubicon semua. Jadi untuk menghindari zakat ini sangat gampang. Tapi orang yang beriman belum wajib dia pengen bayar, itu bedanya. Ya orang nggak beriman mah jangan kata menghindari zakat. Puasa, menghindari puasa gampang nggak? Masuk aja kamar minum, siapa yang tahu? Ya kan? Makanya itu betul-betul harus orang yang beriman. Orang yang mau puasa beriman karena iman, nggak mungkin dia mau melakukan itu. Nggak. Kalau memang dia mau batalin puasa, ngapain puasa dari awal? Mendingan nggak usah puasa aja dari awal. Gitu. Nah, jadi memang betul-betul itulah panggilan iman. Ya. Jadi bukan justru Allah Ta'ala menciptakan kewajiban-kewajiban dalam Islam ini sangat mudah untuk diakali. Nguji keimanan kita. Sholat mudah diakali, puasa mudah diakali, zakat mudah diakali. Tapi kan Allah Maha melihat dan Allah Maha tahu apa? Wallahu alimum bima fis sudur. Nah, itu yang harus justru orang beriman itu takutnya di situ. Gitulah. La'allakum tattaqun, berlakunya itu di situ. Karena dia takutnya hanya kepada Allah, bukan kepada petugas. Orang takut pada petugas mah enggak. Petugas gampang dicincai. Tapi kalau Allah, nah. Baik, mungkin cukup ya. Satu lagi. Ya. Kalau untuk bayar zakat, kalau pakai uang riba itu gimana? Uang riba nggak boleh. Maksudnya uang haram boleh bayar zakat nggak boleh. Uang ribanya, iya. Maksudnya hasil bunganya nggak boleh. Itu nggak boleh dibeli apa-apain itu. Jadi gini, kalau kebetulan kita dapat uang haram, tapi ini udah terlanjur ya, terlanjur lalu tobat gitu. Bukan menyengaja nggak boleh. Kayak orang pernah bilang gini, uang yayasan kita ada berapa? Ada 10 M. Simpan aja di bank konvensional biar dapat bunganya kan buat sedekah lagi. Itu nggak boleh. Itu artinya dia menyengaja.
menyengaja pengen dapat uang haram. Itu tidak boleh, dosa. Ini kita bicara yang sudah terlanjur ada di tangan, mau diapain ini duit? Mau dibuang? Nggak boleh. Dibakar? Nggak boleh. Terus diapain dong? Disedekahkan kepada yang membutuhkan. Ya, tapi itu tidak dihitung sedekah. Hitungnya adalah melepaskan diri dari uang haram. Jadi tidak dinilai sedekah. Maka tidak boleh dijadikan bayar zakat. Uang zakat harus dari uang yang bersih. Jadi statusnya uang riba itu, kadang ada yang punya uang riba banyak loh. Ada masuk ke rekening yayasan misalnya, Ustaz maaf ini ada uang riba, uang haram dikasih. Tapi boleh yayasan, kecuali masjid. Masjid ada khilafiyah, boleh apa tidak pakai uang haram. Sebagian ulama atau mayoritas ulama tidak membolehkan. Sebagian lagi membolehkan. Maksudnya boleh nggak uang riba nyumbang masjid? Tapi sebaiknya jangan kalau masjid. Tapi kalau madrasah, pesantren, panti asuhan, apalah, jalan umum itu boleh. Dari uang. Ya, termasuk fakir miskin sendiri boleh, fakir miskin. Dan tidak jadi uang haram. Uang itu haram ke kita, tapi tidak untuk orang lain. Nah itu. Beda dengan daging babi. Daging babi mau kepada siapapun jadi haram. Tapi kalau uang kan dia asalnya tidak haram. Cuma cara kita mendapatkannya yang haram. Maka haram kepada yang mendapatkan karena caranya haram, tapi tidak kalau diberikan ke orang lain. Makanya fakir miskin asal jangan kita bilang aja, nih Pak maaf ada uang riba. Ya tersinggung dong dia. Lo kata gue apa? Bahkan untuk zakat. Nah zakat pun pada saat membayar zakat tidak perlu kita sampaikan ini zakat. Tidak perlu. Tidak wajib, cukup niat kita. Bahkan sebagian orang ada yang tersinggung kalau saya dapat zakat sedih dia. Ya Allah, saya miskin sekali ya harus dibayar zakat gitu kan misalnya. Sudah, nih apa nih? Hadiah. Boleh. Padahal zakat. Udah jatuh zakat. Yang penting niat, karena yang dinilai oleh Allah adalah niat. Jadi tidak harus atau tidak wajib menyampaikan kepada mustahik bahwa itu zakat. Tapi kalau kepada amil harus. Karena amil kan harus mencatat. Ini zakat Pak. Ah ya udah zakat. Kalau enggak dicatat di infak sedekah nanti. Gitu. Baik, sementara tapi yang mendapatkan harta haram terus kemudian diberikan kepada orang lain itu nggak jadi pahala kan? Nggak jadi pahala. Kalau tetap ada di dia jadi dosa gitu loh. Dia tuh ngebuang dosanya. Jadi nggak jadi pahala. Nggak ada nilai sedekahnya. Tapi kalau tetap nggak ada sedekahnya biarin saya aja deh, ada makin besar dosanya. Gitu. Jadi mau nggak mau nggak ada pilihan dia harus buang supaya dia nggak kena bahayanya ini. Gitu. Ya dan harus tobat tentunya. Harus tobat tentunya. Ya sekarang ini ujian terbesar kita yang bahkan tidak dialami oleh para sahabat Nabi sekalipun. Ini ujian itu. Ujian harta haram di mana-mana. Uang riba terus bahkan sampai-sampai Rasulullah mengatakan akan datang layati ala ummati zamanun ya'kuluna riba, pasti mereka makan riba. Wa in lam ya'kulhu nala min ghubarihi. Kalaupun dia tidak makannya dia akan kena debunya. Nah, ini kita debu-debu biarpun katakan kita tidak makan riba, debunya ada kita kena. Ya, maka memang ya terbanyak-banyak kita istighfar. Jadi kalau di masa Rasulullah orang istighfarnya 100 kali, kita mungkin harus 1000 kali. Saking banyaknya syubhat-syubhat yang masuk dalam kehidupan kita. Gitu. Baiklah, mungkin ini yang bisa. Masih ada? Sampai buka nih, apa kita sampai ini? Gak apa-apa. Ya. Dilafazkan tuh nggak wajib, sebarang ikrar aja. Tapi kita harus tahu ini apa nih Pak, bayar duit apa nih? Zakat ya. Apalagi kita wakil harus tahu. Itu yang kita tidak perlu mengucap itu ke mustahik. Kalau ke amil harus karena kan dia harus mencatat. Ini zakat atau apa kan akunnya dipisah. Oh itu enggak wajib, enggak. Harus nawa itu apa yang dibaca itu enggak. Itu enggak perlu ya, tidak ada gunanya juga itu. Cukup orang ini apa nih Pak, ini zakat ya udah catat aja udah zakat gitu, zakat fitrah. Adapun itu ucapan lafaz niat itu udah diucapkan di mana, bukan cuma sholat, wudu, semuanya pun dilafaz niatkan. Sesuatu yang tidak perlu, tidak ada diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya masih ada Pak, masih. Ya.
Itu misalnya kan kita investasi gitu kan, investasi di peternakan gitu. Itu bayar zakatnya kemana? Oh, pakai itu kan uang kita kan? Iya. Nah, kita yang bayar. Itu namanya zakat mudharabah. Nah, nanti kita yang bayar. Misalnya kita investasikan dengan syarat dia untung ya. Kalau dia rugi kan berarti udah habis uangnya. Ya sudah nggak bayar. Ya, kayak peternakan kambing kan misalkan atau sapi, kita investasi nih. Ya pokoknya kalau kita investasi di sektor usaha yang jalan terus, dan artinya itu kita akan dapat dividen istilahnya. Ya udah kita bayar zakatnya. Jadi kecuali kalau perusahaan ngebayarin. Kalau perusahaan udah ngebayarin zakat, karena ada istilah zakat perusahaan dan itu benar menurut mazhab Syafi'i. Hanya mazhab Syafi'i yang benar. Kalau bahwa perusahaan boleh bayar zakat. Apa namanya itu badan hukum, bukan badan orang. Ini badan hukum membayar zakat itu dibolehkan. Nah, kalau sudah dibayarkan sama perusahaan ya udah pas masuk ke kita nggak bayar lagi untuk 1 haul ke depan. Karena tidak ada bayar zakat 2 kali untuk satu harta yang sama. Kalau dia sudah dibayarkan di mana gitu 1 haul itu berarti dia udah bebas. Kita nggak ngebayar lagi. Kecuali nunggu haul berikutnya. Gitu. Itu masuk kategori piutang, bukan piutang juga kalau investasi ya. Karena investasi itu kan bukan piutang statusnya. Dia bisa untung, bisa juga bangkrut. Jadi ya masuk kategori uang kita yang ada. Nah, ya silakan. Petugas zakat itu bisa amil apa bukan? Tidak. amil. Maksudnya bukan. Panitia zakat fitrah. Iya. Tidak. Seharusnya tidak. Karena amil itu ada syaratnya. Syarat amil itu antara lain dia ditunjuk oleh pemerintah. Aslinya yang namanya amil itu pemerintah aslinya. Dan sekarang pun ada Baznas itu sudah amil. Dia udah benar. Penunjukan amil. Cuma kadang-kadang ya untuk saat ini oknumnya yang nggak benar. Undang-undang zakat itu sudah ada dari tahun 2011 sudah dibuat zaman SBY. Undang-undang zakat sudah baca. Udah bagus itu sebenarnya kalau dilaksanakan. Aslinya memang yang namanya amil itu negara, bukan perorangan atau yang ditunjuk oleh negara, itu aslinya. Di zaman Rasulullah kan Rasulullah amilnya. Nah, maka panitia zakat, kita membentuk panitia zakat ini lebih kepada sekedar sukarela, relawan. Kita tuh gotong royong membantu masyarakat untuk menyalurkan yang tepat, itu saja. Mungkin orang warga sini nggak ada yang tahu siapa sih orang miskin di sini apa ya. Nah, bisa nggak tahu, ya sudah. Maka panitia ini punya tim memantau siapa yang miskin, siapa janda. Wah, jadi tim pencari. Tapi itu tugas mulia. Itu tugas mulia gitu loh. Orang miskin, orang-orang jompo ya. Ini kan kita kan masuk panitia zakat. Jangan motong dah. Kita kan juga mengumpulkan selain zakat kan ada zakat fidyah. Masuk infak dan sedekah. Nah, kita ini harus kita wajib salurkan di malam itu Zakat fitri. Zakat mal juga apa harus habis atau fidyah? Aslinya sih kalau fidyah masih bisa ditunda. Zakat fitri yang harus habis malam itu. Zakat mal masih bisa ditunda barang beberapa waktu masih bisa. Tapi kalau bisa jangan secepatnya karena kan kita ini cuma wakil. Jadi dan si muzaki belum lepas kewajibannya kalau hartanya belum kita salurkan. Makanya jadi wakil tuh kerja berat tapi duitnya nggak ada. Jadi nerimanya hanya dari Allah saja. Makanya pahalanya besar. Baiknya langsung disalurkan untuk ketiganya. Baiknya. Cuman kalau fidyah zakat mal masih boleh ditunda setelah Id. Kalau zakat fitri nggak boleh. Nanti orangnya jadi nggak bayar zakat gitu. Nah, jadi yang paling utama itu penyaluran pada malam itu yang harus selesai benar-benar adalah zakat fitri. Adapun zakat mal, fidyah dan lain masih boleh ditunda. Gitu. Ya itulah intinya menjadi panitia zakat berarti menjadi sukarelawan. Tidak boleh kita kalaupun mau dapat upah dari dana yang lain, dari kas masjid misalnya, atau minta kepada si muzaki boleh. Pak, Bu, kan bayar zakat lewat kami nih. Kami kan butuh bensin, harus ada uang bensinnya. Kita berhak. Itu tadi kalau nggak malu. Tapi kita berhak. Masuk dulu. Hah? Masuk dulu. Enggak lah, orang kita jelas di awal.
kita mewakili, kan kita kerja. Minta upah dari kerjaan itu boleh. Boleh. Cuma kadang-kadang orang kebanyakan gak enak. Jadi Pak, Bapak menitipkan zakat ke saya akan nyari orang miskin nih. Ini kerja loh Pak, nyari orang miskin ini. Ya gitu, mendata segala macam, mencatat, kan kerja. Minta uang bensin, misal. Boleh. Boleh. Kalau ngambil untungnya boleh nggak? Gimana tuh misal? Kan kayak tadi kita bisa upah ya. Cuma kalau ini kasusnya beda, kita terima zakatnya dalam bentuk uang tapi kita konversi ke beras. Nah itu ya. Cuma ada potensi buat kita yang jual beli nggak boleh, nggak boleh. Nggak, makanya saya katakan tadi, kalau orang nyerahinya uang, ya sudah kita kasih ke fakir miskinnya uang. Iya, jadi kita nggak usah repot beli beras segala. Jadi kecuali si muzaki itu yang nitip ke kita minta beliin beras, itu artinya kita nyuruh nambah kerjaan kita lagi, minta upah lagi boleh lagi. Gitu. Iya harus makan dari awal. Ibu ngerepotin saya aja, nyuruh beli beras lagi, ya udah minta bensin boleh. Iya kan ngerepotin. Kenapa nggak ada aja beli beras gitu kan? Jadi sebagai wakil kita boleh minta upah, boleh kalau mau. Kalau enggak ya sudah. Ya, kalau ngasihnya dalam bentuk beras kan sebenarnya di sisi panitia itu lebih mengenakan kita yang beli. Karena kalau semua orang yang ngasih zakat dalam bentuk beras, potensi beras yang bercampur itu tinggi gitu. Dan kadang ada yang beras bagus. Iya. Mau nggak mau. Si panitia yang membelanjain kan seragam. Tapi harus dia yang mewakilkan dulu. Maksudnya kita paling nggak kita nawarin, Pak, Bu, sekali beliin beras mau nggak? Dia bilang mau, ya udah, silakan. Iya, maksud saya. Dia misalnya ikrar seperti itu, Ustaz. Dibicarakan dulu gitu. Iya, sebaiknya begitu. Takutnya dia memang saya pengen bayarin pakai uang kok, saya nggak mau beli beras katanya. Ya sudah. Iya udah uang aja kita kasih, kita nggak repot. Enggak, kalau kita malah mengarahkan supaya mereka menyerahkannya dalam bentuk uang, nanti kita belajar. Boleh saja, tapi kan kita repot lagi. Tapi justru kalau dari awal di konsep seperti itu lebih praktis nanti di belakangnya. Oh iya udah, nggak apa-apa, silahkan, terserah aja itu sih. Iya, nggak apa-apa. Cuman nggak boleh ada cuannya. Nggak boleh. Maksudnya gini, kita membeli beras untuk diri kita kan wakilnya mereka. Lalu kita beli beras di beras kita sendiri, dapat untung lagi, dapat ngobyek 2 kali. Nah, itu yang tidak diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Kayak saya ini kan saya jual beras nih. Nah, Iman kan tahu saya jual. Lalu misalnya ada orang nitip, Ustaz, ini saya mau sedekah beras ke pesantren. Tolong Ustaz belikan berasnya, misalnya. Maka saat itu saya tidak boleh membeli beras saya sendiri. Kalau mau boleh, tapi tidak boleh dapat untung, harus beli harga modal. Karena saat itu saya adalah wakil dari dia. Dan wakil dari dia akan bertindak sesuai kepentingan dia, bukan kepentingan saya. Jadi kalau saya beli beras-beras saya sendiri, itu seakan saya penjual, saya juga pembelinya. 2 orang yang sama. Kecuali begini, kebanyakan yang di saya itu adalah, Ustaz, saya beli beras Ustaz, sekaligus minta tolong disalurkan. Nah itu boleh. Artinya akad saya sama dia bukan akad tapi akad jual beli. Cuma dia minta tolong ini disalurkan. Berarti nambah kerjaan saya. Enggak apa-apa. Ibarat itu servis. Ya, kami bersedia menyalurkan. Ya, aslinya kan harus ngantar ke tempat dia. Dia bilang enggak usah antar ke tempat saya. Tolong salurkan kepada fakir miskin. Boleh saja. Itu bagian dari servis penjualan kita. Yang tidak boleh itu tadi orang nitip ini tolong belikan beras untuk zakat fitrah ya. Lalu kita pun membeli, kita nggak ngobyekin lagi, itu yang nggak boleh. Gitu. Mendingan kita minta upah. Baik, karena waktunya sudah masuk ini, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya para jamaah sekalian, menjadi salah satu wasilah amal ibadah kita di sisi Allah Ta'ala, dan kita termasuk orang-orang yang diridhai karena berada dalam majelis-majelis ilmu. Dari saya sekian, salah dan janggalnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.